Chapter 2111. Kabur. Setelah itu, Han Li menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menunggu dalam diam. Setelah rentang beberapa napas, bintik cahaya melintas di langit yang jauh. Fluktuasi spasial meletus beberapa ratus kaki jauhnya, dan bola cahaya merah muda dan awan ki hitam muncul bersamaan. Sebuah proyeksi pohon bunga raksasa muncul di tengah cahaya merah muda, dan Bao Hua dan Hei terungkap. Sementara itu, bola ki hitam berubah menjadi pemuda berjubah hitam yaitu leluhur suci Yuan Yan. Begitu mereka muncul, mereka mulai dengan hati-hati menilai Han Li. Tak lama kemudian, pandangan aneh melintas di mata Bao Hua, dan dia tersenyum ketika dia berkata, "Kamu dengan cepat mendekati tenggat waktu 3 hari, jadi aku khawatir sesuatu telah terjadi padamu. Tetapi tampaknya kekhawatiranku tidak beralasan. Saya dapat melihat bahwa Anda mendapat manfaat besar dari kolam pembersihan roh. Saya pikir Anda jauh lebih peduli tentang obat roh yang saya miliki daripada tentang saya," jawab Han Li dengan senyum tenang. "Apakah ada perbedaan? Jika kamu telah terperangkap di kolam pembersihan roh, maka obat roh akan sepenuhnya lepas dari genggamanku," jawab Bao Hua dengan sikap acuh tak acuh. "Hentikan obrolan. Kamu telah muncul dari kolam pembersihan roh, jadi sudah waktunya untuk menyerahkan obat roh. Kalau tidak, aku harus mengambilnya darimu dengan paksa." Pemuda berjubah hitam itu mengancam dengan tatapan mengancam di matanya. "Yakinlah, aku tidak berniat untuk mencabut janjiku." Han Li tersenyum saat dia membalik tangan untuk menghasilkan sepasang kotak batu giok, yang dia lempar ke arah sepasang patriark iblis tanpa ragu-ragu. Baik Bao Hua dan Yuan Yan segera mengulurkan tangan untuk menarik kotak giok mereka masing-masing ke dalam genggaman mereka, dan yang terakhir segera melepas tutup dari kotak gioknya dengan kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya. Ekspresi kegembiraannya kemudian langsung digantikan oleh salah satu ekstasi saat dia melihat obat roh di dalam kotak. "Haha, aku sudah mencoba menumbuhkan ramuan penyulingan iblis selama puluhan ribu tahun tanpa hasil. Siapa yang mengira aku akan mendapatkannya dalam keadaan seperti ini? Tunggu, apa yang tersisa dari obat roh ini?" Tiba-tiba, tawa gembira Yuan Yan tiba-tiba berhenti saat ekspresi marah muncul di wajahnya. Bao Hua juga baru saja memeriksa obat rohnya dengan indera spiritualnya, dan senyum di wajahnya juga menghilang saat dia bertanya dengan suara yang menusuk tulang, "Apa artinya ini, rekan Taois Han? Trik akan bisa lolos dari perhatian kita." Kedua patriark iblis segera mulai menilai Han Li dengan permusuhan di mata mereka. Han Li tetap sama sekali tidak terpengaruh oleh ini, dan dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Sebelum kita membahas hal lain, izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Apakah obat-obatan roh di dalam kotak itu asli?" Obat-obatan roh memang asli, tapi jangan bilang kamu belum merusaknya." Yuan Yan berkata dengan suara dingin. "Saya yakin Anda berhutang penjelasan kepada kami, rekan Taois Han. Jika tidak, kami tidak akan membiarkan Anda meninggalkan pulau ini." Bao Hua juga menimpali dengan ekspresi gelap. "Obat-obatan roh itu asli dan saya telah menyerahkannya kepada Anda, jadi saya telah memenuhi janji awal saya," Han Li melanjutkan dengan tenang. "Jadi apa? Apa kamu pikir kamu bisa keluar dari masalah ini dengan memainkan permainan kata-kata ini?" Leluhur suci Yuan Yan melangkah maju dengan ekspresi marah, dan semburan ki mengerikan yang menakjubkan meletus dari tubuhnya, menyebabkan seluruh langit bergetar hebat. Kedua raja iblis itu hampir meningkatkan ini menjadi pertengkaran fisik. "Saya tidak berniat memainkan permainan kata apapun. Saya tidak meninggalkan batasan kompleks pada 2 obat roh. Saya hanya meninggalkan 2 gumpalan indera spiritual sementara bersama mereka. Tidak akan lama sebelum gumpalan spiritual ini rasa menghilang dengan sendirinya, dan mereka tidak akan membahayakan obat-obatan roh dengan cara apapun," jawab Han Li dengan tenang. Bao Hua memeriksa obat rohnya sekali lagi untuk menemukan bahwa Han Li mengatakan yang sebenarnya, dan ekspresinya sedikit mereda saat dia bertanya, "Apa yang ingin kamu capai dengan melakukan ini?"
Saya tidak bisa bertaruh dengan hidup saya sendiri dan hanya percaya bahwa Anda akan membiarkan saya pergi setelah saya menyerahkan obat-obatan roh kepada Anda. Oleh karena itu, saya harus menggunakan rencana ini. Jika saya dapat meninggalkan tempat ini dengan aman, obat-obatan roh secara alami akan tetap sama sekali tidak terluka. Namun, jika Anda menunjukkan tanda-tanda melanggar janji Anda, gumpalan indera spiritual akan segera meledak sendiri. Hanya surga yang dapat memutuskan apakah obat-obatan roh akan tetap tanpa cedera. Han Li menjawab. Kamu berani mengancamku? Kemarahan Yuan Yan semakin terpicu setelah mendengar ini. Saya tidak akan berani melakukan itu. Saya hanya mencari kepentingan terbaik saya sendiri. Begitu saya muncul dari lautan petir, gumpalan indera spiritual akan segera menghilang. Yakinlah, saya tidak akan meledakkannya untuk menyakiti obat-obatan roh meskipun kamu melakukan itu hanya akan memberiku dua musuh bebuyutan yang kuat tanpa memberiku keuntungan apapun, jawab Han Li dengan tenang. Kamu pikir hanya secercah indera spiritualmu yang dapat menghancurkan obat-obatan roh ini? Ini adalah obat roh yang luar biasa langka yang bahkan pedang terbang pun akan berjuang untuk merusaknya, Bao Hu mendengus dingin. Itu mungkin masalahnya, tapi aku bertaruh bahwa kalian berdua tidak akan berani mengambil risiko ini. Selain itu, apakah menurutmu gumpalan indera spiritual yang saya tinggalkan dengan obat-obatan roh ini hanyalah indera spiritual yang normal? Han Li membalas dengan senyum penuh arti. Ekspresi Bao Hua dan Yuan Yan sedikit berubah setelah mendengar ini. Yang mengejutkan Han Li, Yuan Yan yang marah tiba-tiba kembali ke ekspresi tenang, dan berkata dengan suara dingin, bagus, sudah hampir 100.000 tahun sejak tangan dan kakiku diikat seperti ini. Tetapi jika kamu berani menyakiti ramuan penyulingan iblis ini sedikit pun, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana rasanya berharap kamu tidak pernah dilahirkan. Han Li cukup kagum dengan kemampuan akting Yuan Yan, tapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia menoleh ke arah Bao Hua untuk menerima keputusannya. Saya juga setuju dengan ini. Seperti yang Anda katakan, saya tidak akan berani mengambil risiko merusak obat roh ini. Tetapi jika gumpalan indera spiritual ini masih belum hilang setelah Anda meninggalkan lautan petir, maka jangan salahkan aku karena mengejarmu, kata Bao Hua tanpa ekspresi. Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi sekarang, kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, lalu segera terbang sebagai seberkas cahaya biru. Setelah hanya beberapa kilatan, dia menghilang ke kejauhan, meninggalkan trio makhluk iblis di belakang. Nyonya Bao Hua, haruskah aku mengikutinya? Hei bertanya dengan hati-hati. Tidak perlu untuk itu. Perasaan spiritual pria itu hampir sebanding dengan diriku dan rekan Taois Yuan Yan, jadi tidak mungkin kamu bisa membodohi dia dengan teknik penyembunyianmu, jawab Bao Hua sambil mengguncang tubuhnya. Kepala, kapan kamu menjadi pengecut seperti itu? Kata pemuda berjubah hitam itu sambil memutar matanya dengan sikap menghina. Kenapa kamu tidak mengikutinya dulu? Kamu akan mendapatkan kekaguman abadi dariku, jawab Bao Hua dengan suara dingin. Bawahanku yang paling terpercaya tidak berada di sisiku. Kalau tidak mungkin aku membiarkan dia pergi dengan mudah. Pemuda berjubah hitam itu meludahkan giginya yang terkatup. Kamu berbicara tentang Ying Cha itu, kan? Jadi kamu mengatakan kamu berani mengambil risiko jika dia ada di sini? Bao Hua bertanya saat tatapan mengejek melintas di matanya. Kamu benar, toh aku tidak akan berani mengambil risiko dengan ramuan penyulingan iblis yang dipertaruhkan. Pemuda berjubah hitam itu mengakui dengan senyum masam. Hal yang sama berlaku untukku juga. Dia bertekad bahwa tidak mungkin kita berani bertaruh dengan obat-obatan roh ini. Itulah sebabnya dia begitu yakin dengan rencananya, jawab Bao Hua. Pemuda berjubah hitam itu mengangguk sebagai tanggapan sebelum ekspresi skeptis muncul di wajahnya. Saya tidak memiliki masalah dengan membiarkan dia pergi, tetapi tidak ada masalah dengan indera spiritual yang dia tinggalkan pada obat-obatan roh ini, kan? Apakah kamu menemukan sesuatu yang salah? Bao Hua bertanya. Tidak,
Jika saya melakukannya, saya tidak akan membiarkan dia pergi, jawab Yuan Yan setelah ragu-ragu sejenak. Aku juga belum menemukan apa-apa. Melihat kami berdua tidak mendeteksi apapun, aku yakin tidak ada yang istimewa dari gumpalan indera spiritual ini. Mari kita tunggu sampai dia meninggalkan lautan petir. Bao Hua menghela nafas. Namun, Yuan Yan tampaknya masih tidak mau menyerah, dan dia tiba-tiba bertanya, dengan kekuatanmu, seberapa yakin kamu dengan kemampuanmu untuk menghilangkan gumpalan indera spiritual? Aku masih belum sepenuhnya memulihkan kekuatan sihirku, tetapi jika itu hanya perasaan spiritual yang normal, maka ada sekitar 60% kemungkinan aku akan bisa membasminya sebelum meledak sendiri, jawab Bao Hua. Ini lebih dari 80% untukku, tapi aku masih tidak berani mengambil risiko. Yuan Yan menghela nafas dengan pasrah. Bao Hua tersenyum sebagai tanggapan. Namun saat dia hendak mengatakan sesuatu yang lain, sebuah suara tua terdengar di kedua telinga mereka secara bersamaan. Mengingat kalian berdua tidak berani mengambil risiko, maka biarkan aku melakukan kehormatan di tempatmu. Aku akan mengambil semua obat rohnya yang lain. Suara itu milik Nipan. Bao Hua dan Yuan berseru serempak setelah mendengar ini. Chapter 2112. Menghadapi Vax Immortal Elixir lagi. Detik berikutnya, suara tua itu tiba-tiba terputus. Aku seharusnya tahu bahwa dia akan datang ke sini untuk melihatnya, kata leluhur suci Yuan Yan dengan ekspresi gelap. Bukankah Nipan sedang berhibernasi untuk pulih dari luka-lukanya? Kalau begitu, itu pasti salah satu dari 3 klonnya. Aku ingin tahu berapa lama dia di sini. Bao Hua merenung. Dia kemungkinan besar baru saja tiba. Kalau tidak mungkin dia bisa tetap bersembunyi dari kita. Aku hanya khawatir bocah manusia itu akan berpikir bahwa kita mengirim seseorang untuk mengejarnya, dan dia akan meledakkan senjata spiritual. Merasakan obat-obatan roh sebagai pembalasan, kata Yuan Yan sambil alisnya sedikit berkerut. Selama kita tidak mengejarnya secara langsung, aku yakin dia tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh, tetapi akan sulit untuk mengatakan jika dia menemukan dirinya dalam bahaya yang mengancam jiwa. Bagaimanapun, itu tidak akan terjadi. Tidak mengherankan jika dia melakukan sesuatu yang gila ketika dia berada di ambang kematian, jawab Bao Hua. Tidak mungkin cloning Nipan bisa menjadi ancaman nyata bagi hidupnya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan kloningnya dalam pertempuran, dia pasti bisa lolos, kata Yuan Yan dengan ekspresinya sedikit mereda. Aku tidak akan begitu yakin akan hal itu. Jangan lupa bahwa di antara 3 patriark iblis, Nipan adalah orang yang paling menyimpan dendam terhadap alam roh. Bertahun-tahun yang lalu, rekan daunnya dibunuh oleh Grand Ascension. Panggung berada di alam roh selama pengorbanan suci masa lalu, kata Bao Hua sambil menggelengkan kepalanya. Saya secara alami menyadari itu, tetapi tubuh aslinya saat ini dalam hibernasi. Kecuali ketiga klonnya menggabungkan kekuatan mereka, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada bocah manusia itu, jawab Yuan Yan dengan nada rendah. Cara acuh tak acuh, sepertinya kamu masih belum tahu tentang hal itu. Nipan benar-benar pandai menyimpan rahasia, kata Bao Hua saat tatapan aneh melintas di matanya. Apa yang Anda maksud? Yuan Yan bertanya saat ekspresinya sedikit gelap. Bertahun-tahun yang lalu, Nipan dan saya pernah bergabung untuk membunuh Grand Ascension Stage dari alam lain, dan kami memperoleh banyak harta darinya. Di antara harta itu ada 2 tetes Heavenly Fortune Elixir yang diencerkan. Tapi itu jauh lebih banyak. Mujarab dari drop yang dimiliki oleh Spirit Monarch, dan mereka hanya sekitar 3 kali lebih encer dari Heavenly Fortune Elixir. Kami membagi 2 tetes di antara kami, dan saya sudah menghabiskan drop saya, tetapi sampai saya meninggalkan tempat suci kami. Ranah, Nipan masih memiliki drop, jadi dia kemungkinan besar mempertahankannya sampai saat ini, jelas Bao Hua.
Jadi ini Vax Immortal Elixir yang hanya 3 kali lebih encer dari Heavenly Fortune Elixir. Yuan Yan tercengang mendengar ini. Itu benar. Dengan setetes Vax Immortal Elixir dari tingkat kemurnian itu, aku yakin kamu tahu apa yang akan dilakukan Nipan untuk membunuh bocahan itu, kata Bao Hua dengan sikap acuh tak acuh. Maksudmu Nipan akan membangunkan benda itu? Itu tentu bukan tidak mungkin. Meskipun dia belum menyaksikan bocah manusia itu dalam pertempuran, fakta bahwa dia bisa memasuki kolam pembersihan roh meskipun kehadiran kita sudah cukup. Indikasi kekuatannya, kata Yuan Yan saat ekspresinya sedikit gelap. Kamu dan aku sama-sama sadar bahwa selain dari alasan kita menyerah pada bocahan itu, alasan utama kita belum menghancurkan Pulau Roh Pahit adalah karena kita waspada terhadap hal itu. Hanya ada beberapa jenis harta karun legendaris yang bisa digunakan untuk membangunkan Vax Immortal Puppet itu, dan Heavenly Fortune Elixir kebetulan menjadi salah satu yang paling efektif. Setetes Vax Immortal Elixir yang sepertiga berkhasiat akan cukup untuk membeli 2 serangan darinya, Bao, kata Hua. 2 serangan? Benda itu tidak dibatasi oleh ki asal dunia di area ini. Jika bocah manusia itu tidak menggunakan harta karun surgawinya yang mendalam untuk melindungi dirinya sendiri, hanya 1 serangan saja sudah lebih dari cukup untuk membunuhnya, seru pemuda berjubah hitam itu. Sepertinya kamu sangat memperhatikan dia, kata Bao Hua sambil tersenyum. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu tidak peduli. Bagaimana jika dia meledakkan obat roh kita sebelum dia mati, bentak Yuan Yan. Jika benda itu benar-benar terbangun, apakah menurutmu bocah Han akan punya waktu untuk berpikir tentang meledakkan indera spiritualnya? Dia akan terlalu sibuk memikirkan bagaimana menyelamatkan hidupnya sendiri. Tidak muncul di dekatnya, obat roh kita bahkan tidak akan masuk ke pikirannya. Dan jika dia berhasil bertahan hidup menggunakan harta karun surgawi yang mendalam, dia tidak akan punya alasan untuk menghancurkan obat roh kita. Jadi yang harus kita lakukan hanyalah menunggu. Di sini, kata Bao Hua dengan percaya diri. Pemuda berjubah hitam itu memikirkan hal ini sejenak sebelum mengangguk sebagai jawaban. Itu masuk akal. Han Li terbang dengan cepat melalui lautan petir dengan 72 pedang biru kecilnya terbang di sekelilingnya. Busur petir kemasan mengaliri tubuhnya, dan 2 gunung ekstremnya melindunginya seperti sepasang payung raksasa dari atas. Meskipun dia tidak memiliki teman-temannya di sisinya, dia keluar dari lautan petir hampir 2 kali lebih cepat dari saat dia memasukinya, dan ini secara alami adalah hasil dari semua orang yang menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya saat memasuki lautan petir. Selanjutnya, setelah menjalani transformasi lengkap di kolam pembersihan roh, tubuh fisiknya saja sudah cukup kuat untuk menahan lautan petir ini selama beberapa waktu. Setelah beberapa saat, sedikit kegembiraan muncul di wajah Han Li. Tepi lautan petir tidak jauh, dan dia mengambil napas dalam-dalam saat dia mempercepat untuk terbang keluar dari lautan petir. Tetapi tepat pada saat ini, gemuruh guntur di sekelilingnya tiba-tiba berhenti, dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Petir yang menyambar dari atas tiba-tiba berpisah dalam pemandangan yang menakjubkan. Tiba-tiba, tidak ada lagi sambaran petir yang menghujani dari atas, tetapi aura menakutkan memancar dari awan gelap di atas di samping hamparan luas petir perak yang berkilauan. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia segera berhenti sebelum menatap cahaya perak dengan ekspresi waspada. Cahaya biru bersinar di matanya, dan setelah beberapa saat, kilatan perak di atas memudar, dan makhluk pegunungan muncul. Makhluk itu berwarna emas berkilauan dan memiliki kilatan petir di sekujur tubuhnya. Itu tidak lain adalah kepiting emas itu. Saat ini ada seorang pria paruh baya berjubah emas yang berdiri di atas salah satu penjepit raksasa kepiting emas. Setengah baya juga memiliki kulit keemasan dan sepasang mata hijau tua yang memberikan penampilan yang menyeramkan. Han Li menyapu indera spiritualnya ke arah pria paruh baya itu, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak dapat mendeteksi basis kultivasinya yang tepat, dan itu membuatnya semakin waspada terhadap situasi tersebut.
Baik pria parubaya itu memiliki basis kultivasi yang jauh lebih unggul darinya atau dia menggunakan teknik atau harta rahasia khusus untuk menyembunyikan basis kultivasinya. Either way, ini pasti berita buruk bagi Han Li. Namun, dia bisa merasakan bahwa Bao Hua dan Yuan Yan masih berada di Pulau Roh Pahit, jadi dia tidak terlalu takut dan hanya menilai pria parubaya itu dalam diam. Kamu adalah makhluk alam roh. Pria berjubah emas itu bertanya dengan suara dingin. Saya, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Han Li bertanya dengan tenang. Semua makhluk spirit realem pantas mati, dan kamu tidak terkecuali, kata pria berjubah emas saat cahaya ganas melintas di matanya. Bagaimana apanya? Han Li bertanya saat alisnya sedikit berkerut. Namun, pria berjubah emas itu tidak berniat menjelaskan apapun kepada Han Li. Sebagai gantinya, dia tiba-tiba membalik tangan untuk menghasilkan botol emas kecil sebelum membalikkannya. Detik berikutnya, setetes cairan hijau mengalir keluar darinya sebelum menghilang ke penjepit raksasa kepiting emas. Ramuan keberuntungan surgawi, Han Li berseru saat murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi. Jadi, kamu juga tahu obat mujarab ini, kata pria berjubah emas itu dengan sedikit terkejut. Tepat pada saat ini, busur petir yang mengalir di atas tubuh kepiting emas raksasa tiba-tiba memudar, dan pada saat yang sama, tanda emas berkilauan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di seluruh tubuhnya. Itu juga membuka matanya yang besar, memperlihatkannya sebagai warna emas yang berkilauan juga. Kamu menawariku sesuatu yang cukup bagus kali ini, Nipan. Aku bisa meminjamkan bantuanku untuk persembahan yang kamu buat, kata kepiting emas raksasa dengan suara gemuruh, dan tampaknya sangat cerdas. Han Li tercengang melihat ini, namun sebelum dia bisa menilai situasi dengan benar, pria berjubah emas itu menusukkan jarinya ke arahnya, dan berkata, bunuh bocah alam roh ini. Baiklah. Tapi untuk eliksir yang kamu tawarkan kepadaku, aku hanya akan menyerang 2 kali terlepas dari apakah aku berhasil membunuhnya atau tidak. Apakah kamu masih ingin melakukan ini? Tanya kepiting emas sambil mengarahkan pandangannya pada Han Li, yang langsung dikejutkan oleh sensasi menusuk tulang. Haha, silakan saja, dengan kekuatanmu, 2 serangan sudah cukup untuk membunuh makhluk Grand Ascension Stage rata-rata. Setengah baya terkekeh sebagai tanggapan. Baik-baik saja maka, kepiting emas mengangkat salah satu penjepit raksasanya, yang berubah menjadi gunting emas raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki sebelum menyapu ke arah Han Li. Cahaya keemasan bersinar di kedua sisi tubuh Han Li, dan gunting emas muncul tanpa peringatan sebelum bilahnya ditutup dengan kejam. Chapter 2113. Kekuatan kepiting suci. Han Li tahu bahwa kepiting emas pasti akan sangat kuat, tapi dia tidak berpikir bahwa serangannya akan begitu cepat dan menakutkan. Gunting emas telah mencapainya tanpa mengeluarkan fluktuasi spasial, jadi tidak mungkin baginya untuk menghindar. Dengan kekuatan menakutkan yang ditunjukkan oleh gunting emas, tidak ada harta pertahanan yang akan bertahan melawannya. Dalam situasi yang mengerikan ini, Han Li segera melepaskan teriakan nyaring saat dia mengangkat lengan di mana pedang tebasan roh surgawi yang mendalam disegel, dan tanda hijau tua melonjak di atas kulitnya saat lengannya berubah menjadi pedang sebelum ditebas di udara, melepaskan proyeksi pedang hijau besar. Pada saat yang sama, Han Li membalik tangannya yang lain, dan kulitnya langsung berubah warna keunguan emas. Dia membuka jari-jarinya, dan semburan api glasial 5 warna melonjak, membentuk perisai es 5 warna di depannya. Bersamaan dengan itu, cahaya abu-abu meletus dari tubuhnya saat Divine Essentious Light juga membentuk penghalang cahaya di sekelilingnya. Setelah itu, dia dengan cepat membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak yang melesat ke arah serangan yang akan datang. Ledakan bergema terdengar, diikuti oleh retakan keras. Cahaya keemasan di satu sisi mampu menembus proyeksi pedang biru,
Tetapi itu ditolak oleh lengan yang ditutupi simbol spiritual hijau, sementara lengan itu sendiri tetap tidak terluka sama sekali. Namun, cahaya keemasan di sisi lain mampu menembus perisai es 5 warna dan penghalang cahaya abu-abu dengan mudah. Itu sedikit diperlambat oleh bola api perak, tetapi kemudian mencapai Han Li dalam sekejap dan merobek cahaya spiritual pelindung di sekitarnya, seolah-olah itu bahkan tidak ada. Kedua bagian tubuh Han Li jatuh dari langit, dan cahaya keemasan menyapu untuk mencabik-cabik mereka menjadi potongan darah dan daging yang menghujani dari atas. Pria berjubah emas itu segera tertawa terbahak-bahak. Haha, aku mengira kamu akan mampu melakukan pertarungan yang layak, tapi kamu tidak istimewa. Memikirkan bahwa Bao Hua dan Yuan Yan dipaksa untuk mematuhimu, mereka benar-benar menjadi tidak berguna selama ketidakhadiranku. Tepat pada saat ini, kepiting emas mengatakan sesuatu yang segera memotong tawa pria berjubah emas itu. Serangan pertama tidak dapat membunuh target, sekarang melepaskan serangan kedua. Begitu suara itu menghilang, kepiting emas raksasa mengangkat dua penjepitnya yang besar ke atas secara bersamaan. Lapisan rune emas kemudian melonjak keluar dari tubuhnya dalam hiruk-pikuk sebelum membentuk bola rune raksasa yang memiliki diameter lebih dari 1000 kaki. Massa bola itu mencengangkan, dan itu bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Tiba-tiba, fluktuasi spasial meletus lebih dari 1000 kaki jauhnya, dan sosok humanoid berjubah biru muncul. Itu tidak lain adalah Han Li, dan wajahnya memucat saat dia mengarahkan pandangannya ke arah bola emas rune. Pria berjubah emas itu sedikit goyah setelah melihat ini sebelum segera menyadari apa yang telah terjadi. Jadi, kamu memiliki harta yang bisa mati menggantikanmu. Kamu adalah bajangan yang beruntung, tetapi serangan berikutnya ini akan mengakhiri hidupmu. Han Li benar-benar mengabaikan kesombongan pria berjubah emas itu dan terus menilai bola emas rune dengan ekspresi gelap. Meskipun dia berhasil menahan setengah dari serangan pertama dengan pedang-pedang roh surgawi yang mendalam, setengah serangan lainnya mampu menembus pertahanannya dengan mudah. Jika dia tidak menggunakan esensi darahnya untuk mengaktifkan boneka substitusi transendensi kesengsaraan yang disempurnakan dari kayu darah roh menangis, dia setidaknya akan terluka parah jika tidak terbunuh di tempat oleh serangan itu. Bola rune emas yang disulap kepiting emas ini jelas lebih kuat daripada serangan pertamanya, jadi Han Li tidak punya pilihan selain melepaskan teknik penyelamatan hidupnya yang paling kuat. Dia melepaskan raungan rendah saat dia membuat segel tangan, dan tubuhnya membesar secara drastis. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi kera emas yang tingginya lebih dari 1000 kaki, dan pada saat yang sama, Provenance True Devil Projection-nya muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya keemasan. Dia kemudian meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, dan Nas Chainsaw emas yang tingginya sekitar setengah kaki muncul. The Nas Chainsaw memasang ekspresi muram saat melantunkan mantra. Setelah itu beberapa proyeksi roh yang sebenarnya muncul di tengah semburan cahaya yang gemilang. Semua proyeksi, termasuk Provenance True Devil Projection, naik ke udara sebelum menyatu menuju Nas Chainsaw. Cahaya keemasan cemerlang meletus di tengah ledakan yang menggema, dan kera raksasa itu langsung mulai menyusut, berubah menjadi sosok humanoid tinggi dan lebar yang tingginya hampir sama dengan rata-rata pria dewasa. Seluruh tubuh sosok humanoid itu berwarna emas berkilauan, dan keseluruhan kulitnya ditutupi lapisan sisik emas. Ada satu tanduk biru di kepalanya, dan mata iblis hitam pekat di glabelanya. Itu masih Han Li, tetapi dalam bentuk ini, dia memberikan penampilan yang sangat meresahkan, dan ada cahaya keemasan kebiruan yang berkedip tanpa henti di dalam matanya. Detik berikutnya, kepala emas lain muncul di bahunya di tengah kilatan cahaya keemasan, dan ini disertai dengan sepasang lengan emas berkilauan yang tumbuh dari bawah tulang rusuknya. Dia telah menjalani transformasi nirvana kedua untuk mengadopsi bentuk iblis yang tampak sangat menakutkan. Fisik nirwana suci, pria berjubah emas berseru dengan tidak percaya saat melihat ini. Pada saat dia tiba di Pulau Roh Pahit,
Han Li sudah memasuki kolam pembersihan roh, jadi dia tidak tahu bahwa Han Li juga telah mengolah fisik nirvana suci. Selain itu, dia bahkan mampu menjalani transformasi nirvana kedua, dan itu secara alami cukup mencengangkan bagi klon Nipan. Namun, kepiting emas raksasa tidak mengindahkan salah satu dari mereka dan melepaskan serangannya. Itu tiba-tiba menyatukan dua penjepit raksasa untuk menjepit bola rune raksasa, lalu melemparkannya ke arah Han Li dengan kekuatan yang menghancurkan. Kedua kepala Han Li tertawa dingin bersamaan saat dia mengangkat lengan hijau gelapnya, dan pada saat berikutnya, tanda hijau tua yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari lengannya sebelum membentuk proyeksi pedang hijau tua. Proyeksi pedang hanya sekitar 3 kaki panjangnya, dan Han Li meraihnya sebelum menebasnya ke arah bola emas rune tanpa ragu-ragu. Karena basis budidaya dan kendala waktu, Han Li masih tidak dapat melepaskan kekuatan sejati pedang-pedang roh surgawi yang mendalam. Tetapi proyeksi pedang ini masih jauh lebih kuat daripada harta karun roh surgawi rata-rata. Seluruh langit dalam radius beberapa puluh kilometer segera redup, dan bola cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh ki asal dunia muncul di daerah sekitarnya sebelum melonjak ke arah proyeksi pedang dalam hiruk-pikuk. Garis pedang ki yang dilepaskan oleh proyeksi pedang awalnya hanya lebih dari 100 kaki panjangnya, tetapi dengan masuknya ki asal dunia ini, panjangnya membengkak hingga lebih dari 1000 kaki saat busur petir emas muncul di permukaannya. Dalam sekejap bola rune raksasa bersentuhan dengan garis besar pedang ki, lebih dari 1000 proyeksi rune besar muncul di permukaannya, yang masing-masing berkilauan dengan cahaya keemasan dan berputar cepat sambil berkedip tanpa henti. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan cahaya hijau dan keemasan meledak di antara Han Li dan kepiting emas, mengirimkan gelombang kejut yang kuat menyapu ke segala arah. Separuh dari langit diwarnai hijau oleh pedang ki, sementara separuh lainnya bersinar dengan cahaya keemasan. Bentrokan antara keduanya hanya berlangsung dalam rentang beberapa napas sebelum proyeksi rune emas di separuh langit emas berkumpul untuk membentuk sekitar selusin proyeksi rune emas pegunungan, yang menabrak separuh hijau langit dengan kekuatan yang menghancurkan. Dengan setiap bentrokan yang terjadi, salah satu proyeksi rune raksasa akan menghilang, tetapi proyeksi ini dipenuhi dengan kekuatan hukum, dan setelah 8 bentrokan, separuh hijau langit benar-benar hancur. Ekspresi Han Li berubah drastis setelah melihat ini, dan dia menarik proyeksi pedang hijau tua di tangannya sebelum menyerang dengan keempat tangannya sekaligus. 4 proyeksi telapak tangan emas seukuran paviliun langsung muncul sebelum mendorongnya ke depan secara serempak, dan pecahan cahaya hijau yang terhampar luas menyatu kembali untuk menahan cahaya keemasan di teluk. Namun, lampu hijau hanya mampu menahan diri untuk sesaat sebelum proyeksi rune raksasa lainnya tiba, dan 4 proyeksi telapak tangan emas juga langsung hancur. Untungnya, penundaan sepersekian detik ini sudah cukup bagi Han Li untuk berubah menjadi burung raksasa bersayap 4 yang menghilang di tempat sebagai seutas cahaya keemasan dan perak dalam sekejap mata. Detik berikutnya, hamparan cahaya keemasan yang luas menyapu tempat di mana Han Li berdiri sebelumnya, lalu dengan cepat melanjutkan ke kejauhan. Dalam sekejap mata, hamparan ruang yang luas telah dipenuhi dengan cahaya keemasan yang berkilauan. Tetapi ini hanya berlangsung untuk waktu yang singkat sebelum kepiting emas raksasa membuka mulutnya untuk menarik kembali semua cahaya keemasan, di mana langit kembali untuk normal. Sementara itu, pria berjubah emas itu melayang di udara di atas kepiting emas sambil dengan cepat memindai pandangannya ke area sekitarnya. Chapter 2114. Pembalikan. Tiba-tiba, fluktuasi spasial meletus di kejauhan, dan sosok humanoid keluar dari udara tipis. Itu tidak lain adalah Han Li, yang telah membatalkan fisik nirwana sucinya. Pada saat ini, wajahnya benar-benar tanpa warna, dan jubah birunya hangus hitam dan tergantung di tubuhnya compang camping. Pola hijau tua di lengan di mana pedang-pedang roh surgawi yang mendalam disegel telah benar-benar menghilang,
tetapi tanda pedang hijau samar di kulitnya masih jauh lebih terlihat daripada biasanya. Selain itu, auranya berkurang secara signifikan, jelas menunjukkan bahwa dia harus mengeluarkan banyak energi untuk menahan serangan terakhir itu. Ekspresi ganas segera kembali ke wajah pria berjubah emas itu, dan dia mengepalkan tinjunya sebelum tiba-tiba menghilang di tempat. Adapun kepiting emas raksasa, tidak segera kembali ke hibernasi setelah melepaskan serangan kedua, tetapi hanya melayang di udara dengan cara yang benar-benar diam, tidak menunjukkan niat untuk menyerang lagi. Han Li baru saja berhasil menstabilkan dirinya sendiri, tetapi dia masih berhasil mendeteksi apa yang dilakukan pria berjubah emas itu, dan dia segera berubah menjadi Phoenix 5 warna yang panjangnya sekitar 10 kaki. Phoenix mengepakkan sayapnya, dan cahaya 5 warna melonjak keluar dari tubuhnya dalam hiruk-pikuk saat menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, 2 tangan iblis hitam besar muncul di sekitar ruang di mana Phoenix baru saja berada beberapa saat yang lalu, dan tangan bertepuk tangan dengan keras, menyebabkan seluruh ruang dalam area sekitar 1 hektar bergetar dan berputar dengan keras. Segera setelah itu, sosok seperti surgawi yang tingginya lebih dari 300 kaki muncul di dekatnya di tengah ledakan ki hitam yang melonjak. Itu tidak lain adalah pria berjubah emas, yang telah mengalami devilification. Tidak hanya tubuhnya membengkak beberapa puluh kali ukuran aslinya, sisik hitam telah muncul di seluruh kulitnya, dan 1 tanduk biru muncul di kepalanya. Penampilan dan auranya sangat mirip dengan saat Han Li melepaskan transformasi nirvana pertamanya. Pria berjubah emas itu tampaknya agak terkejut bahwa Han Li berhasil menghindari serangannya, tetapi dia segera mendengus dingin ketika dia berkata, "Saya tidak berpikir bahwa Anda masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melarikan diri keluar angkasa. Meskipun Anda harus mengandalkan transformasi Phoenix ini, saya masih harus memuji Anda untuk ini." Begitu suaranya menghilang, Han Li muncul di tengah kilatan cahaya 5 warna di atas kepiting emas, lalu kembali ke wujud manusianya. Namun, setelah transformasi itu, auranya sedikit melemah lagi. Tatapan aneh muncul di matanya saat dia menilai pria berjubah emas itu, lalu berkata dengan suara tenang, dari suaranya, "Kamu pasti makhluk kuat yang berdiri di puncak alam iblis Penatua. Di antara patriark iblis, saya belum pernah bertemu Liu Ji dan Ni Pan. Saya pernah mendengar bahwa Liu Ji adalah seorang wanita, sementara Ni Pan adalah satu-satunya yang telah mencapai penguasaan penuh dari fisik nirvana suci. Dengan demikian, identitas Anda adalah cukup jelas. Namun, Anda hanya sedikit lebih kuat daripada tahap integrasi tubuh akhir, jadi saya menganggap Anda hanya tiruan. Aku tidak berpikir bahwa seseorang selain aku akan dapat mengolah fisik nirvana suci ke transformasi nirvana kedua, terutama hanya pada tahap integrasi tubuh. Namun, kamu sudah terluka parah setelah menahan 2 serangan dari kepiting suci, jadi tidak mungkin kamu bisa melarikan diri dariku, menyerah dan aku akan memberimu kematian tanpa rasa sakit." Pria berjubah emas itu mendengus dingin. Segera setelah itu, hamparan cahaya hitam yang luas meletus dari tubuhnya, yang mulai mengembang lagi dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, dia telah tumbuh setinggi lebih dari 1000 kaki, dan ki iblis yang meletus dari tubuhnya melonjak langsung ke surga. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia membuat gerakan meraih, di mana sebuah gelang hitam muncul di genggamannya. Itu tidak lain adalah gelang binatang roh yang diisi dengan kumbang pemakan emas. Perasaan spiritual Han Li saat ini masih sekuat sebelumnya, jadi dia akan mampu mengendalikan kumbang pemakan emas dan kumbang pemakan emas bergaris-garis ungu. Selain itu, dia masih memiliki tubuh emas, tubuh roh, dan leopard kirin beast di lengan bajunya. Jadi dia masih memiliki peluang bagus melawan klon leluhur suci Ni Pan ini bahkan setelah dia melepaskan fisik nirvana sucinya. Dengan demikian, Han Li masih cukup tenang. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia berhenti sejenak sebelum bertanya, "Leluhur suci Ni Pan dapat membuat Anda menyerang 2 kali dengan menawarkan Vax Immortal Elixir itu kepada Anda.
apakah saya dapat menawarkan sesuatu kepada Anda sebagai imbalan atas bantuan Anda? Bantuan juga, tentu saja, terlepas dari siapa itu, selama Anda dapat menawarkan sesuatu yang saya butuhkan, saya akan bersedia membantu Anda, Kepiting Emas segera menjawab. Han Li sangat gembira mendengar ini. Meskipun dia masih sangat skeptis tentang apakah cairan hijau yang dihasilkan oleh botol kecil misterius itu adalah Heavenly Fortune Elixir, tentu tidak ada salahnya untuk mencobanya dalam situasi ini. Namun, sebelum dia sempat melakukan apapun, pria berjubah emas itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak lagi. Haha, teruslah bermimpi, bocah. Bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan kepiting suci? Aku akan mengakhiri hidupmu untuk menghindari kekecewaan penolakan. Segera setelah itu, pria berjubah emas menyapu lengan baju besar ke arah Han Li, dan cahaya hitam melintas di dalam lengan bajunya. Setelah itu semburan cahaya hitam tebal yang berbentuk lonjakan tajam muncul lebih dari 100 kaki dari Han Li tanpa peringatan apapun. Mata Han Li sedikit menyipit, dan bukannya mengambil tindakan mengelak, dia memanggil tubuh emasnya di tengah kilatan cahaya keemasan, dan itu menyerang ke arah paku yang mendekat dengan 6 lengannya secara bersamaan. Ledakan bergema terdengar saat bola cahaya keemasan yang menusuk meledak di depan tubuh emas, mengirimkan gelombang kejut yang kuat menyapu ke segala arah. Keenam lengan tubuh emas itu bergetar sebelum hancur sekaligus, tetapi semburan cahaya hitam juga telah ditolak. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia bisa mengidentifikasi proyektil itu sebagai bagian kecil dari kuku jari hitam pekat yang panjangnya sekitar 1 kaki. Begitu kuku itu ditolak, kuku itu segera meluncur ke arah Han Li lagi. Cahaya emas menyala, dan 6 lengan tubuh emas itu langsung beregenerasi sebelum melepaskan serangkaian proyeksi tinju emas. Tonjolan tinju membentuk penghalang emas yang menahan kuku hitam, tidak membiarkannya mendekati Han Li. Pria berjubah emas itu agak terkejut melihat ini, tetapi ekspresinya kemudian langsung menjadi gelap saat dia menyapu lengan bajunya ke udara lagi untuk melepaskan lebih banyak kuku. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Han Li mengangkat tangan sambil berteriak, "Ini adalah persembahanku." Segera setelah itu, dia meraih dadanya sendiri sebelum menarik tangannya seperti kilat. Setetes cairan hijau muncul di ujung jarinya, dan dia segera menjentikkannya ke bawah sebagai bola lampu hijau. Kepiting emas memusatkan pandangannya pada setetes cairan hijau dan segera membuka mulutnya untuk melepaskan semburan cahaya keemasan, yang langsung menarik setetes cairan ke dalam mulutnya. Begitu kepiting raksasa merasakan setetes cairan, matanya tiba-tiba melebar. Pada titik ini, kuku hitam lainnya juga telah mencapai Han Li, dan mereka meluncur ke arahnya seperti serangkaian pedang terbang. Namun, Han Li segera melepaskan tubuh rohnya setelah menjentikkan setetes cairan hijau ke bawah, dan tubuh roh telah bergabung dengan tubuh emas untuk menahan kuku, tetapi mereka jelas dipaksa ke kaki belakang. Sementara itu, pria berjubah emas membalik tangan untuk menghasilkan bendera tulang putih raksasa dengan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya tertanam di permukaannya. Han Li tidak tahu jenis harta iblis apa yang ada di bendera itu, tapi dia jelas tidak ingin mengujinya. Dia tidak tahu apakah cairan hijau misterius itu dapat memenuhi persyaratan kepiting emas, tetapi dia segera berteriak, "Bantu aku membunuh klon ini." Detik berikutnya, kepiting emas raksasa memberikan balasan yang membuat Han Li menghela nafas lega. "Persembahan yang kamu berikan kepadaku dapat ditukar dengan 3 serangan dariku. Ini adalah serangan pertama." Kepiting emas menyatukan 2 penjepit raksasanya dengan tidak tergesa-gesa saat berbicara. Pria berjubah emas tercengang mendengar ini, dan dia segera mulai panik melihat apa yang dilakukan kepiting emas. Dia telah menyaksikan kekuatan kepiting emas pada beberapa kesempatan, dan dia tahu bahwa itu pasti terlalu menakutkan untuk ditentang oleh tiruannya. Karena itu, ekspresinya berubah drastis saat dia melemparkan bendera raksasanya ke depan, lalu menginjakkan 1 kaki ke udara sebelum bergegas kembali sebagai embusan angin hitam. Hampir segera setelah dia melakukan ini,
4 garis besar cahaya keemasan muncul di kedua sisi bendera tulang, lalu mengirisnya menjadi beberapa bagian di tengah retakan yang keras. Ini adalah serangan kedua. Suara kepiting raksasa masih acuh tak acuh seperti biasanya saat membuka mulutnya untuk mengeluarkan pilar cahaya keemasan. Pilar cahaya setebal tangki air, dan kecepatannya hampir tak terlukiskan di mata Han Li. Itu mencapai sosok berjubah emas dalam sekejap, lalu melewati tubuhnya bahkan sebelum dia bisa mulai bereaksi. Chapter 2115. Taois Xie. Pria berjubah emas itu melolong sedih saat sebuah lubang besar muncul di perutnya, tapi luka seperti itu masih belum cukup untuk membunuhnya. Wajahnya terpelintir kesakitan, tetapi dia segera membuat segel tangan sebelum menekan tangannya ke arah luka. Bahkan sebelum tangannya bersentuhan dengan tubuhnya sendiri, semburan ki hitam mulai muncul dari telapak tangannya, dengan jelas menunjukkan bahwa dia berencana untuk melakukan pengobatan sendiri. Namun, pada saat berikutnya, bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dalam luka, dan pria berjubah emas itu melepaskan raungan putus asa yang menggelegar setelah melihat ini, tetapi sudah terlambat. Bintik-bintik cahaya langsung berubah menjadi benang emas, lalu melesat ke segala arah. Dalam sekejap mata, lubang yang tak terhitung jumlahnya telah dilubangi ke tubuh pria berjubah emas itu. Setelah itu ia hancur menjadi potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani dari surga. Kekuatan kepiting emas benar-benar tak terduga. Itu telah membunuh klon Nipan dengan mudah bahkan tanpa menggunakan serangan ketiga. Bahkan Naschen Sol klon tidak berhasil lolos dari benang emas yang merusak. Han Li melepaskan indera spiritualnya saat cahaya biru melintas di matanya, dan dia menghela nafas panjang lega setelah memastikan bahwa tidak ada bagian dari jiwa klon yang lolos. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah kepiting emas raksasa saat ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Saya sudah melepaskan 2 serangan, dan saya masih berhutang 1 serangan kepada Anda. Jika Anda membutuhkannya sekarang, Anda dapat kembali kepada saya di lain waktu. Namun, saya hanya bisa tetap di sini, jadi Anda harus memancing musuh ke tempat ini sebelum aku bisa menyerang mereka, kata kepiting emas dengan suara acuh tak acuh saat cahaya keemasan yang memancar dari tubuhnya sedikit meredup. Han Li sedikit ragu setelah mendengar ini sebelum bertanya, "Mengapa kamu tidak dapat meninggalkan tempat ini? Tanpa kekuatan spiritual abadi yang cukup, saya tidak akan bisa banyak bergerak sebelum saya kehabisan energi," kepiting emas menjelaskan. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. "Apa yang kamu maksud ketika kamu mengatakan kekuatan spiritual abadi?" "Saya mengacu pada energi langit dan bumi yang diilhami dalam persembahan Anda. Saya hanya setuju untuk memberikan bantuan saya kepada mereka yang dapat menawarkan saya hal-hal yang mengandung kekuatan jenis ini. Saya adalah boneka, jadi setiap gerakan yang saya lakukan menghabiskan kekuatan spiritual abadi. Karena itu, saya menyimpan setengah dari kekuatan spiritual abadi dalam persembahan yang saya terima sebagai kompensasi," jawab kepiting emas. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Han Li, dan dia bertanya, "Begitu? Apakah Anda boneka abadi Fax? Saya dapat melihat bahwa Anda telah mencapai kecerdasan, jadi saya berhak untuk menyebut Anda sebagai sesama Taois. Bolehkah saya bertanya berapa lama setetes cairan keberuntungan surgawi yang saya berikan kepada Anda akan dapat memberi Anda bahan bakar? Saya adalah boneka abadi Fax yang disempurnakan di alam atas, dan saya datang ke alam ini karena kecelakaan. Mantan tuan saya tewas selama kecelakaan itu, dan setelah bertahun-tahun, saya dapat mencapai sedikit sifat spiritual otonom. Obat mujarab yang kau berikan padaku bukanlah obat mujarab surgawi yang sebenarnya, tapi itu setengah mujarab seperti yang asli, dan itu adalah obat mujarab paling murni yang pernah aku tawarkan sejak tiba di alam ini. Setetes Fax Immortal Elixir itu dapat mendukung saya selama 2 bulan. Tentu saja,
Itu dengan asumsi bahwa saya tidak harus menghadapi siapapun dalam pertempuran selama waktu itu. Jika tidak, itu hanya akan dapat mendukung saya untuk beberapa serangan, jawab Kepiting Emas. Begitu, jadi kamu terjebak di sini murni karena energi yang tidak mencukupi, kata Hanli dengan cara kontemplatif. Bisa dibilang begitu. Saya memilih untuk tetap di sini karena tempat ini memiliki ki spiritual paling banyak di seluruh alam ini. Jadi saya bisa berhibernasi di sini tanpa mengeluarkan energi apapun. Setelah saya mengumpulkan cukup kekuatan spiritual abadi, mungkin saya akan bisa untuk kembali ke alam atas, kata Kepiting Emas. Ketika Anda mengatakan alam atas, Anda mengacu pada alam abadi sejati, kan? Hanli bertanya. Itu benar, kalian makhluk alam bawah menyebutnya sebagai alam abadi sejati, tetapi mereka yang berasal dari alam abadi sejati menyebutnya sebagai alam atas, jawab Kepiting Emas. Sepertinya mantan tuanmu pasti abadi untuk memiliki boneka sekuat dirimu. Maukah kamu mengikutiku untuk beberapa waktu jika aku bisa memberimu energi yang cukup? Hanli tiba-tiba bertanya. Kepiting Emas terdiam lama setelah mendengar ini sebelum menjawab, saya tidak akan menentang itu jika Anda dapat menawarkan saya setetes cairan abadi Vax dengan tingkat kemurnian itu setiap bulan. Namun, Anda harus melakukannya. Tawarkan saya kompensasi tambahan jika Anda ingin saya membantu Anda dalam pertempuran. Selain itu, saya akan pergi begitu saya mengumpulkan energi yang cukup. Dan Anda tidak diizinkan untuk mencoba dan menghentikan saya. Berapa banyak waktu yang kamu perlukan untuk mengumpulkan cukup kekuatan spiritual abadi? Hanli bertanya setelah ragu sejenak. Komponen konversi kekuatan spiritual abadi saya telah rusak parah. Jadi saya hanya akan dapat mengubah satu tetes cairan abadi Vax itu paling banyak per bulan. Jika Anda dapat menawarkan saya satu tetes ramuan per bulan, saya harus mengumpulkan cukup setelahnya. Lebih dari 1000 tahun, jawab Kepiting Emas. 1000 tahun, hehe, baiklah, aku akan memberimu satu tetes cairan abadi Vax itu per bulan, jadi ikutlah denganku, kata Hanli sambil tersenyum. Baiklah, tetapi jika Anda tidak dapat memberikan persembahan untuk bulan apapun, saya akan menganggap itu sebagai pelanggaran dan membunuh Anda di tempat, kata Kepiting Emas dengan terus terang. Hanli ragu sejenak setelah mendengar ini, lalu menggertakkan giginya dan mengangguk sebagai jawaban. Kamu punya kesepakatan sendiri, kalau begitu, kita bisa segera menandatangani perjanjian sementara, jawab Kepiting Emas saat tanda emas muncul di sekujur tubuhnya lagi. Segera setelah itu, ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan lempengan batu hijau tua yang berukuran sekitar 4 kaki, yang melayang langsung ke Hanli. Hanli agak waspada terhadap lempengan batu, tapi itu hanya melayang di tempat tanpa melakukan hal lain, dan baru kemudian Hanli mengarahkan pandangannya ke arah itu. Dengan melakukan itu, dia menemukan bahwa ada teks perak miring yang berkedip di lempengan batu, dan setelah membacanya dengan cermat, dia menemukan ini sebagai kesepakatan dengan persyaratan yang baru saja ditetapkan oleh Kepiting Emas. Jika Anda tidak memiliki masalah dengan perjanjian ini, maka keluarkan saja beberapa esensi darah ke dalamnya untuk menyegel kesepakatan, Kepiting Emas diminta. Hanli cukup lega mendengar ini dan langsung setuju. Jika Kepiting Emas meminta bagian dari indera spiritualnya atau semacamnya, dia harus mempertimbangkan kembali karena takut dikomplotkan oleh beberapa batasan yang tidak diketahui. Tetapi esensi darah tidak menjadi masalah sama sekali. Dengan demikian, Hanli mengeluarkan seteguk esensi darah, dan segera setelah bersentuhan dengan lempengan batu, itu berubah menjadi beberapa tanda merah yang tidak diketahui yang menghilang ke lempengan batu dalam sekejap. Segera setelah itu, lempengan batu itu terbang kembali sebagai bola lampu hijau dan masuk ke mulut Kepiting Emas lagi. Sekarang perjanjian sementara telah ditandatangani, aku bisa ikut denganmu. Kapan kita berangkat? Hehe, kamu benar-benar pria yang lugas, rekan Daul. Kita bisa pergi sekarang, tapi sebelum itu, bisakah kamu mengadopsi bentuk yang kurang menarik perhatian? Hanli bertanya sambil tersenyum. Tentu,
jawab kepiting emas dengan sikap acuh tak acuh. Setelah itu tubuhnya mulai menyusut dengan cepat di tengah kilatan cahaya keemasan. Setelah cahaya memudar, kepiting emas terungkap telah berubah menjadi seorang pria muda yang dicukur bersih mengenakan satu set jubah Taois hijau. Pria muda itu tampak berusia 27 hingga 28 tahun dengan sepasang mata emas dan alis hijau tua. Dia menoleh ke arah Han Li dengan ekspresi penuh, dan berkata, "Kamu boleh menyebutku sebagai Taois Xie." Sedikit kejutan melintas di mata Han Li saat dia secara refleks menyapu indera spiritualnya ke arah pemuda itu, hanya untuk membuatnya langsung ditolak. Hatinya sedikit tersentak saat dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, "Suatu kehormatan memilikimu bersamaku, Senior Xie. Nama keluargaku adalah Han, dan aku dari alam roh. Ini bukan tempat yang baik untuk bicara, ayo segera berangkat." Taois Xie secara alami tidak keberatan dengan ini, dan dengan demikian, mereka berdua terbang ke kejauhan sebagai sepasang garis cahaya, satu biru dan satu emas. Sementara itu, Bao Hua, Hei, dan Yuan Yan masih melayang di udara di atas Pulau Roh Pahit. Tiba-tiba, ekspresi dua patriark iblis berubah serempak, dan mereka masing-masing membalik tangan untuk menghasilkan kotak giok. Haha, gumpalan indera spiritual benar-benar telah dihilangkan. Pemuda berjubah hitam berseru dengan gembira, lalu menyapukan lengan baju ke udara, di mana Wim hitam berkepala tiga itu muncul di bawahnya di tengah ledakan fluktuasi spasial. Dia terbang ke kepala pusat Wim hitam dalam sekejap, dan mengeluarkan raungan rendah sebelum menyapu ke arah tertentu sebagai embusan angin iblis hitam. Setelah kepergian Yuan Yan, suaranya yang dingin mengikuti di belakangnya. Melihat bocah Han itu menepati janjinya, aku tidak akan mengejarnya, tapi aku akan segera mengeluarkan perintah penakluk abadi, jadi akan sangat sulit baginya untuk pergi kemanapun di alam suci kita. Akan dapat kembali ke alam roh atau tidak akan tergantung pada kekayaannya. Ekspresi Bao Hua tetap sama sekali tidak berubah setelah mendengar ini, dan dia menyimpan kotak giok di tangannya lagi sebelum mengarahkan pandangannya ke arah lautan petir ke arah di mana kepiting emas berada. Alisnya sedikit berkerut dengan kebingungan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aneh sekali, saya bisa merasakan bahwa boneka abadi Vax telah diaktifkan, tetapi dia masih berhasil lolos. Mungkinkah dia memiliki beberapa kartu truf penyelamat hidup lainnya?" Lengan bajunya Chapter 2116. Perubahan rencana. Haruskah saya pergi dan melihatnya? Nyonya Bao Hua. Hei bertanya. Bao Hua ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak perlu untuk itu, tidak masalah bagiku situasi apa yang dia hadapi saat ini. Mengingat aku telah mendapatkan obat roh yang aku cari, aku akan segera meninggalkan laut asal iblis, lalu temukan tempat yang aman untuk memurnikan obat menjadi pil untuk memulihkan kekuatanku sebelumnya. Baiklah, kalau begitu mari kita tinggalkan tempat ini segera. Baik Tuan Yuan Yan dan Tuan Nipan telah melihatmu di sini, jadi akan berbahaya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Karena itu, setelah kamu memulihkan kekuatanmu sebelumnya, kamu akan menang. Tidak perlu takut pada siapapun, kata Hei dengan ekspresi bersemangat. Jika nyonyanya ini bisa kembali ke puncak kekuatannya, statusnya sebagai bawahannya yang paling terpercaya juga akan meningkat secara signifikan. Apakah Anda memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang saya minta dari Anda? Bao Hua bertanya. Yakinlah, Nyonya, saya sudah memasang tanda garis keturunan pada Wim berkepala tiga itu. Saya tidak akan bisa merasakan lokasi tepatnya melalui tanda itu, tapi saya akan segera bisa merasakannya jika itu masuk ke dalam. 500 km dari saya, jawab Hei segera. Bagus. Wim berkepala tiga itu memiliki garis keturunan naga jahat sepertimu, dan itu adalah binatang iblis terikat Yuan Yan, jadi tidak mungkin mereka akan dipisahkan dalam keadaan normal. Jika Yuan Yan mencoba melepaskan serangan diam-diam padaku di masa depan,
tidak mungkin aku tidak bisa mendeteksinya, Bao Hua memuji dengan senyum tipis. Hehe, itu semua berkat teknik rahasia yang kau berikan padaku, Nyonya. Kalau tidak mungkin aku bisa membodohi Tuan Yuan Yan. Hei tertawa kecil sebagai tanggapan. Teknik rahasia ini hanya dapat digunakan pada makhluk dengan garis keturunan yang sama, dan indera spiritual Yuan yang dibatasi di Pulau Roh Pahit, jadi tidak mengherankan jika dia tidak memperhatikan apapun. Baiklah, mari kita berangkat dari tempat ini sekarang. Bao Hua membuat segel tangan saat dia berbicara, dan proyeksi pohon bunga merah muda muncul di belakangnya sebelum ukurannya membesar dengan cepat. Dalam sekejap mata, keduanya benar-benar dibanjiri oleh cahaya merah muda. Segera setelah itu, proyeksi pohon bunga raksasa hancur menjadi bintik cahaya merah muda, dan Bao Hua dan Hei tidak terlihat dimanapun. Dengan demikian, kedamaian dan ketenangan kembali ke Pulau Roh Pahit. 7 hari kemudian, sepasang makhluk iblis tingkat tinggi tiba di Pulau Roh Pahit. Salah satunya adalah seorang pria yang tampaknya berusia 30-an mengenakan setelan baju besi iblis biru, memberikan penampilan yang sangat mengesankan. Dia ditemani oleh seorang wanita tua dengan kulit keriput yang ditutupi bintik-bintik hati, dan dia memegang tongkat dengan pegangan berbentuk kepala bangau. Keduanya melayang di udara di atas lembah, memeriksa sekeliling mereka seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Beberapa saat kemudian, wanita tua itu mendengus dingin saat dia mengarahkan tongkatnya ke bawah, dan sepetak tanah di bawah tiba-tiba runtuh untuk mengungkapkan kawah raksasa yang berdiameter beberapa puluh kaki. Jadi Bao Hua benar-benar datang ke sini, aku bisa merasakan sisa auranya. Kita tidak bisa membiarkannya pergi kali ini, kata wanita tua itu dengan suara kisi yang sangat tidak menyenangkan. Kamu masih belum bisa mengesampingkan dendam itu selama bertahun-tahun, tidak heran basis kultivasimu tidak meningkat sedikit pun. Pria berarmor biru kekar itu menghela nafas. Wanita tua itu segera berkobar karena marah setelah mendengar ini. Kau membuatnya terdengar begitu mudah. Jika bukan karena si brengsek itu, bagaimana aku bisa dipukul di tubuh tua keriput ini tanpa kesempatan untuk mencapai Grand Ascension Stage? Apa kau lupa tentang semua cloningmu yang dia hancur? Berlawanan dengan penampilannya yang mengesankan, dia memiliki sikap yang sangat tenang, dan dia berkata, apa gunanya menyebutkan hal seperti ini? Kamu hanya merusak kondisi mentalmu sendiri. Hentikan omong kosongnya. Jika kamu benar-benar lupa apa yang telah dia lakukan padamu, mengapa kamu segera bergegas ke sini setelah menerima berita dari Yuan Yan? Wanita tua itu bertanya dengan kebencian dan skeptisisme di matanya. Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak, tetapi saya telah mengembangkan seni iblis darah menangis saya sampai tidak peduli, jadi saya tidak lagi merasakan emosi yang kuat. Saya memutuskan untuk menemani Anda pada kesempatan ini karena saya tertarik pada harta yang dimiliki Bao Hua. Hanya setelah mendapatkan harta itu, saya akan memiliki kesempatan untuk mengatasi kesengsaraan saya berikutnya. Pria berbaju biru itu menjawab dengan tenang. Sebuah pemikiran muncul pada wanita tua itu setelah mendengar ini, dan dia bertanya, apakah Anda mengacu pada tek penangkal petirnya? Itu benar. Bao Hua mampu mengatasi banyak kesengsaraan dengan harta itu. Adapun Bao Hua sendiri, itu adalah sesuatu yang tidak lagi saya minati, jawab pria berbaju biru itu. Baiklah, aku akan percaya padamu sekali ini saja. Menurut Yuan Yan, orang malang itu masih belum memulihkan kekuatannya, jadi selama kita bisa menemukannya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menangkapnya. Kapan waktu itu datang, aku akan membuatnya menyesal pernah melewatiku, kata wanita tua itu dengan nada kesal. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil hartanya selagi kamu bisa memilikinya. Aku akan mengirim pesan ke cabang terdekat dari Beast Lord Palace untuk mengawasi semua formasi teleportasi di area ini. Tidak mungkin dia akan bisa menjauh dari kita, kata pria berbaju biru itu. Wanita tua itu sangat gembira mendengar ini, dan dia segera memberikan tanggapan yang setuju. Ngomong-ngomong,
aku tidak yakin apakah kamu memperhatikan ini, tetapi kepiting tua itu tampaknya telah hilang dari lautan petir. Boneka abadi Vax itu hampir sekuat Patriark, jadi itu tidak bisa diabaikan. Apakah menurutmu hilangnya mungkin ada hubungannya dengan Bao Hua? Tanya pria berbaju biru itu. Wanita tua itu mempertimbangkan ini sejenak sebelum menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Itu memang agak aneh. Boneka abadi Vax telah berada di alam suci kita bahkan sebelum kita lahir, dan tidak pernah meninggalkan lautan petir ini. Memang agak meresahkan karena tiba-tiba menghilang. Namun, saya tidak yakin bahwa bajangan itu memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Kalau tidak, dia pasti sudah menangkapnya kembali ketika dia berada di puncak kekuatannya, dan dia tidak akan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan seperti itu. Ada seorang pembudidaya manusia tahap integrasi tubuh yang disebutkan dalam Ordo Penakluk Abadi Yuan Yan. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan bocah manusia itu? Pria berarmor biru itu merenung. Mungkin, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kita selama dia tidak mengganggu perburuan kita untuk Bao Hua. Hadiah yang ditawarkan oleh Yuan Yan tidak ada yang istimewa, jadi kita tidak perlu memperhatikan masalah ini, kata wanita tua itu. Pria berarmor biru itu masih merasa agak gelisah, tapi dia mengangguk sebagai jawaban. Itu benar, prioritas kita adalah menemukan Bao Hua, jadi sebaiknya jangan terganggu oleh hal-hal lain. Dengan demikian, mereka berdua terbang sebagai sepasang garis cahaya. Sebuah perahu kayu berwarna biru sedang berjalan dengan stabil di atas laut yang bergejolak. Di bagian depan perahu berdiri seorang pemuda berjubah biru dengan tangan terlipat di belakang, mengintip ke laut yang jauh. Ini tidak lain adalah Han Li, yang telah tiba di tepi laut asal iblis. Dengan sejumlah besar pil yang dia miliki, dia telah pulih dari sebagian besar luka-lukanya. Namun, dia telah dipaksa untuk menggunakan transformasi nirvana kedua dan pedang tebasan roh surgawi yang mendalam, serta untuk menahan 2 serangan kepiting emas, jadi dia tidak akan dapat pulih ke puncaknya tanpa setidaknya setengah tahun istirahat. Dan pemulihan. Untungnya, ini bukan masalah karena dia memiliki kepiting emas di sisinya, jadi dia tidak perlu takut pada siapapun selain dari para leluhur iblis. Namun, setelah mendapatkan boneka abadi Vax ini, dia berubah pikiran untuk segera meninggalkan alam iblis Penatua. Dia hanya bisa memasuki alam iblis Penatua dengan mengambil keuntungan dari kesengsaraan iblis. Setelah kesengsaraan iblis berakhir, akan sangat sulit baginya untuk memasuki alam iblis Penatua lagi bahkan jika dia maju ke tahap Grand Ascension. Karena itu, setelah beberapa pertimbangan ekstensif, dia memutuskan untuk tinggal di alam iblis Penatua untuk mendapatkan beberapa harta yang menarik sebelum pergi. Harta karun yang dimaksud secara alami tidak lain adalah Blood Tooth Rice dan manik-manik kristal di dalam potongan misterius logam iblis asing. Salah satu dari 2 hal itu dapat meningkatkan kondisi fisiknya sementara yang lain dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan sihirnya, jadi keduanya sangat berharga baginya. Selain itu, menurut informasi yang dia kumpulkan, kedua hal itu dapat ditemukan di tempat yang sama. Danau air terjun biru, Han Li bergumam pada dirinya sendiri saat sedikit kerinduan muncul di matanya. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia membalik tangan untuk melepaskan kumbang pemakan emas yang matang. Namun, kumbang itu meringkuk menjadi bola dan berbaring di tangannya dengan cara yang benar-benar tak bernyawa. Yang lebih aneh lagi adalah retakan perak muncul di sekujur tubuhnya, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Han Li menilai kumbang dengan alis berkerut dan tatapan kontemplatif di matanya. Sementara itu, Taois Xie duduk dengan kaki disilangkan di kabin kapal yang besar, dan matanya tertutup rapat tanpa ekspresi. Tidak jauh darinya duduk seorang wanita muda cantik berjubah kuning yang juga tampak sedang bermeditasi, tetapi dia sesekali mencuri pandang ke arah pria muda dengan rona merah di wajahnya. Chapter 2117. Kematian Sui Guang.
Sebulan kemudian, kehebohan besar terjadi di seluruh alam iblis Penatua oleh Ordo Penakluk Abadi yang telah dikeluarkan Yuan Yan. Bahkan beberapa leluhur suci cukup tergoda oleh hadiah besar yang ditawarkan, dan target Ordo Penakluk Abadi hanyalah pembudidaya manusia tahap integrasi tubuh dari alam roh. Begitu banyak leluhur suci mengirim klon mereka setelah target, berpikir bahwa dia akan menjadi pilihan yang mudah. Namun, ada beberapa leluhur suci yang sangat bersahabat dengan Yuan Yan yang menerima beberapa informasi orang dalam, dan mereka semua telah memutuskan untuk menahan diri dari mengejar target ini. Meski begitu, beberapa klon leluhur suci dan Raja Iblis tahap integrasi tubuh mulai memburu target yang dimaksud. 2 bulan kemudian, seseorang akhirnya menemukan Han Li di dekat salah satu kota besar di alam iblis Penatua, kota Giok, dan informasi ini dilaporkan ke 4 Raja Iblis di kota itu. Dengan demikian, keempat Raja Iblis berhasil mencegat Han Li di dekat formasi teleportasi di kota, hanya untuk dibunuh oleh Taois Xie dengan mudah. Puluhan ribu makhluk iblis di dekatnya ketakutan saat melihat ini, dan Han Li dapat berjalan melewati mereka sebelum berangkat menggunakan formasi teleportasi. 3,5 bulan kemudian, Han Li terlihat sekali lagi di wilayah berbahaya yang terkenal dari alam iblis Penatua yang dikenal sebagai Lembah Sungai Emas. Leluhur suci Tianya yang sangat terkenal mengirim tiruan dan 3 bawahan penguasa iblis untuk mencegat Han Li sekali lagi. Namun, setelah pertempuran sengit, klon leluhur suci dan 2 Raja Iblis binasa dengan hanya 1 Raja Iblis yang mahir dalam teknik gerakan yang berhasil melarikan diri. Berita tentang ini dengan cepat menyebar, dan dengan cepat menjadi topik hangat di bibir semua orang. Setengah tahun kemudian, leluhur suci Sui Guang dan 2 klonnya tiba di sebuah kota kecil dengan banyak bawahannya untuk menghadapi Han Li, kemudian melepaskan kekuatan luar biasa untuk mencoba dan menangkap Han Li dan kelompoknya hidup-hidup. Han Li dan Taois Xie secara alami membalas, dan pertempuran pun terjadi. Selama setengah tahun terakhir masa pemulihan, Han Li sebagian besar telah pulih, dan manfaat yang telah dia petik dari kolam pembersihan roh dan teratai roh bersih benar-benar mulai bersinar, terutama dalam bentuk langkah besar yang telah dia buat dalam hidupnya. Provence Seni Iblis Sejati. Dengan demikian, Han Li segera menjalani transformasi nirvana kedua, menampilkan kekuatan luar biasa yang memungkinkan dia untuk menyamai tubuh asli leluhur suci Sui Guang dalam pertempuran. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung sehari semalam, hampir seluruh kota dihancurkan, dan makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya terbunuh atau terluka sebagai kerusakan tambahan. Namun, apa yang paling mencengangkan bagi semua orang adalah hasil dari pertempuran itu. Pada akhirnya, tubuh asli leluhur suci Sui Guang terpaksa melarikan diri dengan luka parah, sementara klon dan bawahannya semuanya terbunuh. 2 pertempuran sebelumnya telah memperingatkan semua makhluk iblis tentang betapa menakutkannya Taois Xie, tetapi setelah pertempuran ini, semua orang menyadari bahwa Han Li juga tidak boleh dikacaukan. Namun, bom yang sebenarnya masih belum datang. Beberapa hari setelah pertempuran berakhir, tubuh leluhur suci Sui Guang ditemukan di pegunungan yang jaraknya ratusan ribu kilometer dari lokasi pertempuran. Kepalanya telah terbelah, menunjukkan bahwa tidak hanya tubuhnya yang dimutilasi dengan parah, bahkan jiwanya yang baru lahir telah ditangkap secara paksa. Ini menciptakan kegemparan yang lebih besar di seluruh alam iblis Penatua, dan semua leluhur suci segera mengerahkan bawahan mereka untuk menyelidiki masalah ini. Persaingan selalu didorong di alam iblis Penatua, dan bahkan tidak jarang melihat Raja Iblis terbunuh, tetapi sudah puluhan ribu tahun sejak leluhur suci terakhir terbunuh. Beberapa leluhur suci curiga bahwa Han Li dan Taois Xie berada di balik ini, tetapi ada lebih banyak orang yang curiga bahwa dia telah dibunuh oleh musuh-musuhnya, yang telah mengambil keuntungan dari luka yang dideritanya selama pertempuran. Dengan demikian, semua leluhur suci menjadi sangat waspada terhadap Han Li dan Taois Xie setelah kejadian ini, dan tidak ada dari mereka yang berani mengirim siapapun setelah Han Li dan kelompoknya lagi. Lagi pula, dengan kekuatan hebat Han Li dan Taois Xie,
menyebarkan klon atau bawahan hanya akan mengirim mereka ke kematian mereka, sementara mengejar mereka secara langsung dapat menciptakan peluang bagi musuh leluhur suci ini untuk membunuh mereka. Adapun Raja Iblis biasa, tanpa leluhur suci yang mau memimpin, mereka semua secara alami menyerah juga. Dengan demikian, Hanli dan kelompoknya tiba-tiba menjadi sekelompok kentang panas yang tidak ingin dipegang oleh siapapun. Tentu saja, Ordo Penakluk Abadi yang asli masih berdiri, tetapi itu telah menjadi formalitas yang lebih kosong daripada yang lainnya. Akibatnya, Hanli menempa reputasi gemilang untuk dirinya sendiri di seluruh alam iblis Penatua. Di sebuah gua di dalam perut gunung yang tandus, duduklah seorang lelaki tua dan seorang lelaki kekar. Pria tua itu memiliki sepasang alis yang sangat panjang dengan serangkaian fitur wajah kurus, dan ada gambar proyeksi iblis yang mengancam dengan 3 kepala dan 6 tangan terpampang di jubahnya. Adapun pria kekar, dia memiliki janggut tebal dan mengenakan baju besi hitam, memberikan penampilan yang sangat mengesankan. Aura yang dilepaskan oleh mereka berdua jauh lebih menakutkan daripada Raja Iblis biasa, tetapi mereka tampaknya belum berada di tahap kenaikan agung. Keduanya saat ini menilai item di antara mereka dengan fokus penuh. Ini adalah kuali merah yang tingginya hanya sekitar 1 kaki. Setengah bagian atasnya berbentuk persegi, dan ada wajah hantu mengerikan yang terukir di keempat sudutnya. Kuali itu gemetar tak henti-hentinya sementara tangisan mengerikan terdengar dari wajah-wajah hantu, seolah-olah beberapa makhluk jahat telah terperangkap di dalam kuali dan disiksa secara brutal. Mengapa terus melawan, Sui Guang? Semakin cepat Anda mengungkapkan lokasi gua rahasia itu kepada kami, semakin cepat Anda akan disingkirkan dari penderitaan Anda. Setelah disegel di dalam kunci penyegel iblis begitu lama, rekan Dao C dan saya telah mengembangkan cadangan kesabaran yang sangat besar, sehingga kami dapat dengan mudah menyiksa Anda selama 1000 tahun tanpa menjadi bosan. Pada akhirnya, Anda masih harus mengungkapkan semuanya kepada kami. Selain itu, kami semua berasal dari jiwa yang sama, jadi Anda menang. Jangan menyerahkan segalanya kepada orang luar. Setidaknya, pria kekar itu menghela nafas untuk menunjukkan empati. Memang, jika Anda mengembalikan semua yang Anda ambil dari kami, mungkin kami akan membebaskan Anda. Anda mengenal kami, rekan Dao Feng Xie dan saya adalah orang yang menepati janji kami. Pria tua itu menimpali juga. Keduanya tidak lain adalah Che Qigong dan Feng Xie, yang telah terperangkap dalam kunci penyegelan iblis. Mereka entah bagaimana berhasil melarikan diri dari kunci penyegel iblis, dan kesempatan akhirnya tiba bagi mereka untuk menghancurkan tubuh fisik leluhur suci Sui Guang, kemudian menangkap jiwa yang baru lahir dan menjebaknya di dalam kuali iblis ini. Dilihat dari apa yang mereka katakan, jelas bahwa ada banyak sejarah dan darah buruk di antara mereka bertiga. Hehe, teruslah bermimpi, tidak mungkin kau akan melepaskanku. Aku lebih suka harta karun di gua rahasia terkubur selamanya, daripada menyerahkannya padamu. Tanpa hal-hal itu, setidaknya butuh beberapa ribu tahun bagimu untuk memulihkan kekuatanmu. Alam suci kami saat ini menghadapi kesengsaraan besar. Dengan kekuatanmu, kamu bisa mati dengan mudah. Bagaimana aku bisa melepaskan satu-satunya kesempatan yang aku miliki untuk membalas dendam? Sebuah suara kesakitan yang dipenuhi dengan kebencian dan kebencian terdengar dari dalam kuali sebagai tanggapan. Dasar bajangan kurang ajar. Sejujurnya, saya hanya melepaskan 1% dari kekuatan kuali pemurnian jiwa ini. Jika saya ingin melakukannya, saya dapat meningkatkan penderitaan Anda 100 kali lipat. Anda akan benar-benar tahu apa artinya itu. Berharap kamu mati kalau begitu, Che Qigong berkata dengan marah. Segera setelah itu, dia membuat segel tangan sebelum mengucapkan sesuatu dan melemparkan serangkaian segel mantra ke dalam kuali. Cahaya merah terang memancar dari kuali, dan keempat wajah hantu itu terpelintir dengan kesakitan bersamaan. Tangisan mengerikan yang datang dari dalam kuali menjadi semakin mengganggu untuk didengarkan, tetapi ekspresi Che Qigong tetap sama sekali tidak berubah.
Adapun Feng Xie, dia hanya menggelengkan kepalanya dan menutup matanya untuk bermeditasi seolah-olah dia bahkan tidak bisa mendengar apapun. Sementara itu, lebih dari 100 makhluk iblis tingkat tinggi bertanduk telah mengepung seorang pria dan seorang wanita di udara di atas gurun yang tak terbatas. Tanah berpasir di bawah dipenuhi dengan tubuh yang terpotong-potong dan berlumuran darah. Di antara duo yang telah dikepung, wanita itu sangat cantik dalam gaun putih, sementara pria itu sangat mengerikan dan mengenakan baju zirah hitam. Itu tidak lain adalah Bao Hua dan Hei. Alis Bao Hua saat ini sedikit berkerut saat dia menilai makhluk jahat di depannya dengan ekspresi gelap. Makhluk iblis ini semuanya benar-benar identik dalam penampilan, dan mereka semua benar-benar tanpa ekspresi, seolah-olah mereka bahkan bukan makhluk hidup. Baju zirah Hei hampir seluruhnya ternoda darah, dan dia terkekeh dengan ganas sambil menjilat darah di sudut bibirnya. Aku tidak percaya kalian bajangan bodoh masih berani melawan kami bahkan setelah begitu banyak saudaramu terbunuh. Sebagai tanggapan, salah satu makhluk iblis hanya mengucapkan kata, pergi, dengan cara yang sama sekali tanpa emosi. Segera setelah itu, semua makhluk iblis bertanduk mengangkat tangan mereka untuk mengungkapkan serangkaian lencana hitam, yang memunculkan bola cahaya hitam yang meluncur langsung ke arah duo Bao Hua dari segala arah. Chapter 2118. Pohon Suci Surgawi yang Mendalam. Hei mengeluarkan raungan marah saat dia mengayunkan tongkat raksasanya di udara, yang langsung membengkak menjadi sekitar 10 kali ukuran aslinya. Proyeksi gada yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum berubah menjadi embusan angin iblis hitam yang mencakup segala sesuatu dalam area sekitar 1 hektar. Ledakan bergema terdengar saat satu tubuh iblis yang hancur demi satu jatuh dari angin hitam. Makhluk iblis bertanduk ini cukup kuat, tapi mereka jelas bukan tandingan Hei dan dengan cepat menderita korban. Meski begitu, mereka tidak menunjukkan niat untuk melarikan diri, dan seolah-olah mereka tidak mengenal rasa takut. Hei jauh lebih kuat dari makhluk-makhluk iblis ini, tapi sepertinya dia sudah mengalami banyak pertempuran sengit. Akibatnya, dia tidak memiliki banyak kekuatan sihir yang tersisa, dan dia dengan cepat mulai berjuang. Serangannya masih sama ganasnya seperti biasanya, tetapi keringat mulai terlihat di wajahnya. Setelah sekitar sepertiga dari makhluk iblis di sekitarnya terbunuh, tongkat Hei akhirnya mulai melambat, dan dia tidak dapat sepenuhnya menahan semua serangan yang datang saat tubuhnya dihantam oleh satu bola cahaya demi satu. Bola cahaya hitam ini dipenuhi dengan beberapa jenis kekuatan yang memungkinkan mereka melewati baju zirah Hei, hampir membuatnya benar-benar berlebihan. Serangkaian ledakan mulai terdengar dari tubuh Hei saat satu bola cahaya hitam meledak satu demi satu. Tubuh Hei mulai goyah di tengah ledakan, tapi dia bahkan tidak mundur selangkah pun saat dia terus berdiri kokoh di depan Bao Hua. Tubuh fisik yang kuat dari ras naga jahat kebal terhadap pedang terbang rata-rata, tetapi kulit dan dagingnya terkoyak dengan mudah oleh bola cahaya hitam. Ekspresi Bao Hua semakin gelap setelah melihat ini, tapi anehnya, dia hanya terus berdiri di belakang Hei, tidak menunjukkan niat untuk membantunya. Setelah beberapa lama, makhluk iblis bertanduk terakhir akhirnya dibunuh oleh Hei. Namun, Hei juga tampaknya telah mengeluarkan kekuatan sihirnya yang terakhir, dan tongkat sihirnya terlepas dari tangannya saat tubuhnya yang berlumuran darah jatuh dari langit. Baru kemudian Bao Hua menghela nafas pelan saat dia menyapukan lengan bajunya ke udara, melepaskan semburan cahaya merah muda yang menangkap Hei sebelum dia bisa jatuh lebih jauh. Beberapa tanda perak melintas dalam cahaya, dan tubuh Hei segera mulai menyusut saat dia berubah menjadi buaya mini yang panjangnya hanya sekitar 1 inci. Tubuh buaya penuh dengan luka, dan tidak sadarkan diri sama sekali. Cahaya merah muda menyapu buaya mini ke dalam lengan baju Bao Hua. Diikuti dengan itu dia mengangkat kepalanya, dan berkata, "Kalian berdua telah menonton dari pinggir lapangan cukup lama,
bukankah sudah waktunya kalian menunjukkan diri kalian? Aku tahu kami tidak akan bisa membodohimu. Untuk hari ini, aku telah mengorbankan semua 500 prajurit iblisku. Tetapi kamu juga tidak lagi memiliki sekutu di sisimu, jadi itu sepadan dengan pengorbanannya. Begitu suara itu menghilang, fluktuasi spasial meletus di kejauhan, dan seorang wanita tua dan seorang pria kekar muncul. Wanita tua itu mengenakan satu set jubah merah, dan dia menilai Bao Hua dengan mata yang dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Keduanya adalah leluhur suci yang sangat terkenal, Tian Qi dan leluhur suci Heian. Keduanya memiliki kekuatan yang tak terduga dan mahir dalam teknik kombinasi. Mereka terkenal di alam iblis Penatua karena betapa kejam dan kejamnya mereka, dan reputasi mereka hampir menyamai 3 patriark iblis. Bahkan leluhur suci rata-rata akan menghindari menghadapi mereka dengan cara apapun. Mereka entah bagaimana berhasil melacak Bao Hua dan Heide, dan mereka segera mengirim sejumlah besar bawahan untuk menyerang keduanya. Bao Hua bisa merasakan bahwa keduanya mengintai di dekatnya dan tidak ingin mengekspos kondisinya yang melemah saat ini, jadi dia hanya bisa mengandalkan Heide untuk menghadapi musuh-musuh ini sendirian. Setelah beberapa putaran pertempuran sengit, kekuatan sihir Heide akhirnya benar-benar habis, meninggalkan Bao Hua untuk berjuang sendiri. Pria kekar, Tian Qi, mengarahkan pandangannya ke arah Bao Hua, dan berkata, "Lama tidak bertemu, rekan Dao Bao Hua, kamu masih cantik dan awet muda seperti biasanya." Sedikit kejutan muncul di wajah Bao Hua saat dia menilai Tian Qi sambil mengabaikan wanita tua itu. "Watak Anda telah banyak berubah, rekan Dao Tian Qi. Saya harus memberi selamat kepada Anda atas kemajuan nyata yang telah Anda buat dalam kultivasi Anda." Heian sangat marah saat melihat ini, dan dia membanting tongkatnya ke bawah di tengah ledakan yang bergema saat dia berkata dengan suara galak, "Bao Hua, kami dapat melihat bahwa kamu belum sepenuhnya memulihkan kekuatanmu, jadi tidak mungkin kamu akan melakukannya. Menjadi tandingan untuk kakak bela diri senior saya dan saya sendiri. Jika Anda berlutut dan bersujud kepada kami, mungkin kami bisa memberi Anda kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Sepertinya kamu di sini untuk membalas dendam atas apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Apakah kamu di sini untuk tujuan yang sama, Tian Qi?" Bao Hua bertanya dengan tenang. "Kesengsaraan saya berikutnya tidak jauh, dan saya membutuhkan harta Anda." Balasan Tian Qi sangat lugas. Sebuah petunjuk pencerahan muncul di mata Bao Hua setelah mendengar ini. "Apakah Anda mengacu pada Tech Lightning Ward saya? Memang, dengan harta itu, ada peluang bagus bahwa aku akan bisa mengatasi kesengsaraanku berikutnya, jadi aku berharap kamu akan menyerahkannya kepadaku." Nada suara Tian Qi tetap sama sekali tidak berubah, tetapi tatapan dingin muncul di matanya. "Saya tidak sepenuhnya menentang untuk menyerahkan Tech Lightning Ward saya kepada Anda, tetapi itu adalah salah satu harta terpenting yang saya miliki. Jadi saya tidak bisa memberikannya begitu saja kepada Anda tanpa alasan. Bagaimana dengan ini? Jika Anda bisa mengambilnya satu serangan dariku, aku akan meminjamkanmu teks selama 10.000 tahun. Bagaimana menurutmu?" Bao Hua bertanya dengan senyum santai. "Kau ingin aku menerima serangan darimu?" Murid Tian Qi tiba-tiba berkontraksi setelah mendengar ini. Kebencian dan kebencian di mata Heian juga telah sepenuhnya digantikan oleh kebingungan. Kedua iblis itu tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Bao Hua benar-benar telah memulihkan kekuatannya dan hanya mendorong mereka untuk muncul di hadapannya. Dengan demikian, keduanya jatuh ke dalam perenungan diam. "Apakah kamu takut, rekan Dao Tian Qi?" Bao Hua terkekeh. Serangkaian pemikiran dengan cepat melintas di benak Tian Qi sebelum dia akhirnya membuat keputusan. "Baiklah, biarkan aku melihat jenis kemampuan baru apa yang telah kamu kembangkan sehingga kamu sangat percaya diri." Heian ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dengan enggan saat dia berkata, "Hati-hati, saudara bela diri senior, aku akan mengawasimu." Tian Qi mengangguk sebagai jawaban sebelum melangkah maju,
menempuh jarak lebih dari 100 kaki dengan satu langkah. Dia kemudian menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berdiri diam di tempat, menunggu Bao Hua melepaskan serangannya. Senyum aneh muncul di wajah Bao Hua saat dia mengangkat tangan dengan sikap acuh tak acuh, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya merah muda. Bola cahaya tampak sangat biasa pada pandangan pertama, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu terdiri dari rune merah muda yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing seukuran sebutir beras. Bola cahaya melayang di atas telapak tangannya, dan dia dengan lembut menunjuknya dengan tangannya yang lain, yang tiba-tiba meledak. Rune yang tak terhitung jumlahnya mulai melonjak melalui daerah sekitarnya seperti kelopak bunga merah muda, menciptakan pemandangan yang indah untuk dilihat. Tepat pada saat ini, semburan cahaya hijau melintas melalui pusat ledakan, setelah itu bibit hijau kecil muncul di atas telapak tangannya. Bibit itu kemudian dengan cepat tumbuh menjadi pohon kecil yang tingginya sekitar setengah kaki, dan terus tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, sebuah pohon hijau besar muncul di atas tangan Bao Hua dan seluruh tubuhnya tercakup di bawahnya. Akar pohon telah menyatu menjadi satu dengan telapak tangan Bao Hua, dan sepertinya menarik kekuatan sihir dari tubuhnya. Ekspresi Tian Qi yang tenang dan tabah berubah drastis setelah melihat ini, dan dia berseru, "Itulah pohon suci surgawi yang mendalam. Bagaimana Anda menyatu dengan harta itu? Mungkinkah Anda telah memulihkan kekuatan Anda dan menguasai kemampuan itu?" Ekspresi He Yan juga menjadi sangat tegang saat melihat ini. "Kamu akan tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu setelah kamu menerima serangan ini dariku." Domain bunga surgawi yang mendalam. Bao Hua menjerit pelan, dan pohon hijau besar di atas telapak tangannya tiba-tiba kabur saat bintik-bintik cahaya merah muda muncul di seluruh cabangnya. Detik berikutnya, semua bintik cahaya ini berubah menjadi kuncup bunga merah muda. Bao Hua kemudian mulai melantunkan sesuatu dengan suaranya yang menyenangkan, dan kuncup bunga perlahan mekar saat aroma bunga yang kaya memenuhi seluruh ruangan. Selain itu, seluruh pohon dengan cepat berubah menjadi merah muda saat bunga-bunga merah muda bermekaran di cabang-cabangnya. Proyeksi bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di udara, membentuk lautan merah muda dalam radius lebih dari 10.000 kaki, seolah-olah alam independen telah diciptakan. Dia benar-benar telah menguasai domain roh surgawi yang mendalam. "Lari!" Tian Qi berteriak dengan suara khawatir saat dia segera terbang kembali sebagai seberkas cahaya merah. He Yan juga bereaksi sangat cepat saat dia menyapukan tongkatnya ke udara, menciptakan celah spasial putih yang langsung dia tuju. Keduanya langsung melarikan diri dari tempat kejadian. "Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk mencoba kabur sekarang?" Bao Hua berkata dengan suara yang benar-benar tanpa emosi saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil bunga merah muda besar dari pohon bunga, lalu melemparkannya ke depan dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Chapter 2119. Danau air terjun biru. Bunga besar menghilang ke udara tipis dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, fluktuasi spasial meletus saat bunga muncul kembali sebelum terbang ke celah spasial tempat He Yan baru saja menghilang. Ledakan bergema terdengar, dan hamparan cahaya merah muda yang luas meletus dari celah spasial, memaksa He Yan tersandung keluar darinya. Cahaya merah muda mendorongnya keluar dari celah spasial, dan dia berputar tak terkendali di dalamnya. Setelah beberapa kilatan lagi, celah spasial juga dihancurkan oleh cahaya merah muda. Bunga merah muda itu tampaknya tidak terlalu luar biasa, tetapi ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan ruang angkasa itu sendiri. He Yan melepaskan teriakan alarm saat dia menyerang dengan tongkatnya seperti kilat, menciptakan 4 proyeksi tongkat raksasa di sekitar dirinya. Proyeksi ini kemudian berubah menjadi 4 semburan angin kuning yang ganas, yang meniup cahaya merah muda itu terpisah dan akhirnya memungkinkannya untuk menstabilkan dirinya lagi. Pada saat ini,
Heian sedang menilai Bao Hua dengan ekspresi marah yang bercampur dengan sedikit ketakutan. Dalam domain roh surgawi yang mendalam ini, dia benar-benar tidak dapat memanfaatkan ki asal dunia dari dunia luar, yang berarti bahwa dia hanya dapat mengandalkan kekuatan sihirnya sendiri di sini. Sebagai Grand Ascension Stage, ini adalah cacat parah yang mengurangi kekuatannya sebanyak 70% hingga 80%. Tidak heran bahkan Tian Qi, yang jauh lebih kuat darinya, segera melarikan diri dari tempat kejadian setelah mengidentifikasi kemampuan yang telah dilepaskan Bao Hua. Dengan mengingat hal itu, Heian buru-buru mengarahkan pandangannya ke arah Tian Qi untuk menemukan bahwa dia juga telah dihentikan oleh proyeksi bunga raksasa yang tak terhitung jumlahnya di dekat tepi dunia merah muda di sekitar mereka. Garis cahaya merah yang telah dia ubah menjadi merobek satu demi satu proyeksi bunga, tetapi tampaknya tidak ada akhir bagi mereka karena semakin banyak proyeksi muncul untuk menggantikannya. Setelah hanya beberapa kilatan, seberkas cahaya merah telah merobek lebih dari 10 lapisan proyeksi bunga. Namun saat dia hendak melarikan diri dari alam bunga ini, Bao Hua tiba-tiba membuat segel tangan dengan senyum tipis di wajahnya. Cahaya cemerlang segera terpancar dari pohon bunga merah muda yang dia bawa dengan tangannya yang lain, dan tanda merah muda yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar darinya dalam hiruk-pikuk sebelum berputar di sekitar tubuhnya. Heian merasakan sekelilingnya kabur di sekelilingnya. Setelah itu dia tiba-tiba menemukan dirinya berada di bagian lain dari alam bunga. Teknik teleportasi lebih hebat, Heian berseru saat dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah Tian Qi lagi. Pada kesempatan ini, sebagai lawan berada di tepi bunga, dia berada lebih dari 300 kaki dari perbatasannya dan telah dikelilingi oleh proyeksi bunga yang tak terhitung jumlahnya lagi. Sama seperti Heian ragu-ragu tentang apakah dia harus meminjamkan bantuannya, proyeksi bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di sekelilingnya. Wajahnya sedikit memucat saat melihat ini, tetapi dia kemudian menggertakkan giginya dan segera melemparkan tongkatnya ke depan, yang kemudian berubah menjadi bangau putih berukuran sekitar 10 kaki dengan sepasang mata emas yang berkilauan. Bangau mengepakkan sayapnya, dan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke segala arah. Pada saat yang sama, Heian membuat segel tangan sebelum meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri untuk melepaskan semburan ki kuning. Ki kuning melonjak, lalu berubah menjadi wajah hantu seukuran paviliun di tengah jeritan melengking. Setengah dari wajah hantu itu milik kecantikan yang sangat indah, sementara setengah lainnya milik monster yang mengancam, dan segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan embusan angin iblis. Segera setelah angin jahat muncul, ruang di dekatnya langsung terjerumus ke dalam hamparan luas abu-abu keruh, yang tampaknya mengancam untuk menciptakan dunia independennya sendiri di dalam alam bunga ini. Sementara itu, Tian Qi telah menyadari bahwa akan sia-sia untuk terus mencoba dan melarikan diri dari alam bunga ini, jadi dia berhenti dan menyulap proyeksi singa iblis merah tua yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Crimson Qi melonjak keluar dari tubuh proyeksi dalam hiruk-pikuk, membentuk lautan luas kabut merah yang menyapu proyeksi bunga di sekitarnya. Kedua iblis itu sepertinya mencoba mengambil alih dunia bunga ini. Alis Bao Hua sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia dengan lembut mengguncang pohon bunga di tangannya, di mana lebih dari 100 bunga merah muda raksasa melayang turun dari cabang pohon secara bersamaan. Pergi, Bao Hua menginstruksikan saat dia menyapu lengan baju di udara, dan bunga merah muda terbang tinggi ke udara sebelum berubah menjadi bola api iblis, yang digabungkan menjadi satu untuk menciptakan lautan api merah muda. Awalnya, lautan api hanya berukuran sekitar 1 hektar, tetapi semua proyeksi bunga yang bersentuhan dengannya juga berubah menjadi api iblis merah muda, sehingga memungkinkan lautan api berkembang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam rentang hanya beberapa napas, seluruh alam bunga telah berubah menjadi lautan api iblis, yang menyapu ke arah Heian dan Tian Qi dengan kekuatan yang menghancurkan atas perintah Bao Hua. Ekspresi Tian Qi dan Heian berubah drastis setelah melihat ini,
dan mereka saling bertukar pandang sebelum mereka masing-masing menghasilkan pil merah yang langsung mereka konsumsi. Alhasil, aura mereka langsung membengkak drastis. Di alam bunga ini, mereka berdua sama sekali tidak dapat memanfaatkan ki asal dunia, jadi mereka hanya bisa meminum pil ini untuk merangsang potensi terpendam mereka untuk melawan api iblis merah muda. Beberapa saat kemudian, mereka berdua benar-benar dibanjiri oleh lautan api merah muda. Pada titik ini, cabang-cabang pohon bunga merah muda telah benar-benar gundul, dan telah menyusut sebanyak 20%. Tiba-tiba, mantra Baohua berhenti tiba-tiba, dan rona merah yang tidak wajar muncul di wajahnya. Ekspresinya sedikit menjadi gelap, dan dia juga mengeluarkan pil putih sebelum meminumnya dengan senyum masam. Setelah itu, dia duduk dengan menyilangkan kaki dan melingkarkan tangannya di sekitar pohon bunga. Lapisan cahaya tembus cahaya muncul di sekelilingnya saat dia memejamkan mata untuk fokus mengendalikan harta karun itu. Dia sangat menyadari betapa kuatnya Tian Qi dan Heian, dan dia tahu bahwa meskipun mereka telah kehilangan akses ke ki asal dunia, masih akan sangat sulit untuk memperbaiki mereka dengan api iblis ini. Dengan demikian, waktu perlahan berlalu, dan beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ketujuh, alam bunga tiba-tiba mulai bergetar dengan tidak stabil. Segera setelah itu, bola api hitam dan seberkas cahaya merah melesat keluar dari alam bunga, lalu melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan luar biasa. Di dalam bola api hitam itu ada jiwa baru lahir perempuan yang tingginya beberapa inci, dan ia menjerit dengan suara marah, "Kamu bahkan belum pulih ke tahap kenaikan agung, dasar orang celaka. Kali berikutnya kita bertemu adalah hari itu. Bahwa kamu mati." Setelah hanya beberapa kilatan, bola api dan seberkas cahaya merah telah benar-benar menghilang ke kejauhan. Baohua menghela nafas panjang saat dia membuka kembali matanya dengan sedih. Api iblis yang melonjak di dalam alam bunga mulai surut, kembali menjadi sekitar selusin bunga merah muda raksasa dalam sekejap mata, yang semuanya menempel kembali ke cabang-cabang pohon bunga. Hampir pada saat yang sama, seluruh domain roh surgawi yang mendalam hancur dan hancur menjadi bintik cahaya spiritual. Pohon bunga di tangan Baohua juga langsung menyusut menjadi bola cahaya merah muda yang segera dia telan. Aku sangat dekat, tubuh mereka telah dimurnikan menjadi abu, tetapi dengan kemampuan mereka, hanya perlu beberapa abad bagi mereka untuk memulihkan kekuatan mereka sebelumnya. Sepertinya aku mungkin harus bertemu dengan mereka beberapa kali lagi di masa depan. Baohua bergumam pada dirinya sendiri saat dia bangkit, tetapi ketika dia melakukannya, rona merah yang tidak wajar muncul di wajahnya, dan dia hampir tersandung kembali ke posisi duduk lagi. Dia buru-buru menyapu indera spiritualnya ke dalam tubuhnya sendiri, di mana ekspresinya menjadi gelap secara signifikan. Cederaku semakin memburuk akibat pertempuran ini. Bahkan dengan obat roh yang kumiliki, aku tidak akan bisa pulih sepenuhnya tanpa setidaknya 2 atau 3 abad. Sayang sekali aku hanya mencapai tingkat dasar penguasaan domain roh surgawi yang mendalam. Jika tidak, jika saya bisa membunuh mereka berdua, itu akan membuat luka saya bertambah parah lagi. Sepertinya saya harus kembali ke alam roh dan segera pergi ke pengasingan. Baohua menghela nafas dengan pasrah sebelum menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan semburan cahaya merah muda, yang diikuti dengan menghilangnya dia di tempat. Di puncak gunung abu-abu kecil, Han Li berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, melemparkan pandangannya ke kejauhan. Ada sebuah danau besar yang membentang sejauh mata memandang beberapa kilometer jauhnya. Danau itu sangat biru, dan ada beberapa ikan putih kecil yang berenang di air. Seperti yang diharapkan dari danau air terjun biru yang sangat terkenal, itu memang sangat berbeda dari semua danau lain di alam iblis Penatua, gumam Han Li pada dirinya sendiri saat dia akhirnya menarik pandangannya. Berdiri di belakangnya adalah Taois Xie dan Zhu Guoer, yang terakhir di antaranya benar-benar yakin akan identitas Han Li pada saat ini setelah menyaksikannya dalam pertempuran melawan sejumlah makhluk iblis tingkat tinggi.
Dia jelas jauh lebih energi daripada ketika dia pertama kali dibeli oleh Han Li sebagai budak, dan dia tidak bisa tidak bertanya, Senior Han, apakah benar-benar ide yang baik untuk datang ke sini? Seharusnya leluhur suci yang terletak di danau air terjun biru ini. Memang, leluhur suci Lanpu telah mampu mengklaim danau air terjun biru untuk dirinya sendiri selama bertahun-tahun, jadi dia pasti makhluk yang tangguh. Namun, saya bertekad untuk mendapatkan lebih banyak potongan beras gigi darah, jadi saya bersedia mengambil risiko ini. Selain itu, menurut pengetahuan saya, leluhur suci Lanpu telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan di permukaan, danau air terjun biru hanya dijaga oleh salah satu klonnya dan 2 klonnya. Muridnya, jadi dia mungkin tidak ada di danau, jawab Han Li sambil tersenyum. Chapter 2120. Memasuki danau. Tampaknya kekhawatiran saya tidak beralasan, kata Zugoer dengan patuh. Apa yang Anda katakan tidak sepenuhnya salah. Memang akan lebih baik bagi saya untuk berhati-hati terlepas dari situasinya. Kami telah menjadi sangat terkenal di alam iblis Penatua akhir-akhir ini, jadi kami tidak hanya harus mengubah penampilan kami. Kita juga harus berpisah sementara. Goer, kamu tinggal dengan rekan Dao Xie untuk sementara waktu. Saya akan memasuki kota air terjun biru untuk mengumpulkan beberapa informasi terlebih dahulu. Dengan teknik penyamaran saya harus bisa menyembunyikan identitas saya sendiri selama saya tidak bertemu makhluk Grand Ascension State, kata Han Li. Zugoer secara alami memberikan tanggapan positif, dan dia sangat gembira mendengar bahwa dia akan dapat menghabiskan waktu sendirian dengan Tao Xie. Dia masih tidak menyadari bahwa Tao Xie adalah boneka, dan dia telah mengembangkan rasa kasih sayang terhadapnya. Tao Xie hanya mengangguk sebagai jawaban sebelum terus berdiri diam dalam diam. Han Li telah memberinya banyak tetes Vax Immortal Elixir sebelumnya, jadi dia dengan senang hati mengikuti instruksi Han Li. Setelah berinteraksi dengan Tao Xie untuk waktu yang lama, Han Li sudah terbiasa dengan ketidakpeduliannya, jadi dia tidak mengindahkan reaksi menyendiri Tao Xie. Meskipun Tao Xie saat ini tampak seperti manusia normal, dia sebenarnya terikat oleh beberapa batasan yang dikenakan padanya oleh mantan tuannya. Meskipun demikian, ia memiliki tingkat otonomi yang sangat tinggi. Jika tidak, Han Li tidak akan bisa memancingnya keluar dari lautan petir dengan Vax Immortal Elixir miliknya. Tentu saja, Han Li sangat menyadari bahwa dia tidak sepenuhnya bebas dari kekhawatiran di alam iblis Penatua hanya karena dia memiliki Tao Xie di sisinya. Semua patriark iblis memiliki masalah lain untuk diperhatikan, dan tidak ada leluhur suci yang mau bergabung satu sama lain. Kalau tidak mungkin dia bisa tetap aman di alam iblis Penatua untuk waktu yang lama. Jadi, setelah mengeluarkan beberapa instruksi lagi untuk Zugoer dan Tao Xie, serangkaian retakan dan letupan terdengar dari tubuh Han Li, dan dia tumbuh sekitar 1 kaki lebih tinggi. Pada saat yang sama, fitur wajahnya telah berubah secara signifikan, memberinya penampilan pria paruh baya yang halus. Setelah itu, dia bangkit sebagai seberkas cahaya hitam sebelum terbang menuju danau. Setelah kepergiannya, Tao Xie menyapu lengan baju di udara, melepaskan semburan cahaya keemasan yang menyapu dirinya dan Zugoer. Setelah itu keduanya langsung menghilang. Meskipun Han Li tidak terbang dengan kecepatan penuhnya, dia masih bepergian dengan sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menempuh jarak hampir 100.000 kilometer. Pada titik ini, beberapa pulau kecil telah muncul di kejauhan di permukaan danau. Ada beberapa bangunan kecil di pulau-pulau ini, dan beberapa makhluk jahat terlihat masuk dan keluar dari bangunan ini. Serangkaian perahu kayu hitam dengan ukuran berbeda ditambatkan di sebelah pulau, kadang-kadang membawa beberapa makhluk jahat lebih dalam ke danau. Sebelum datang ke sini, Han Li telah melakukan beberapa penelitian ekstensif ke danau air terjun biru,
dan dia tahu bahwa leluhur suci Lanpu pernah mengundang beberapa leluhur suci yang bersahabat dengannya untuk membuat pembatasan penerbangan besar-besaran jauh di dalam Laut Biru. Danau air terjun. Siapapun di bawah level Raja Iblis akan segera kehilangan kemampuan untuk terbang begitu mereka memasuki danau. Jadi mereka tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan ke wilayah inti danau dengan perahu. Meskipun Han Li tidak akan terpengaruh oleh pembatasan ini, dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia turun ke pulau terdekat. Begitu dia mendarat di pulau itu, seorang pria iblis pendek berkulit gelap segera bergegas menghampirinya. Guan yang memberi hormat kepada seniornya. Apakah Anda bepergian ke Blue Waterfall City, senior? Perahu saya tidak terlalu besar, tapi itu pasti yang tercepat di semua pulau terdekat ini, kata iblis tingkat rendah dengan sebuah senyuman. Oh, saya dapat melihat bahwa Anda hanya berada di tahap pendirian yayasan. Dapatkah saya mempercayai apa yang Anda katakan? Han Li bertanya dengan acuh tak acuh saat dia melirik perahu kayu yang ditambatkan di samping pulau. Guan yang tidak dapat memastikan basis kultivasi Han Li yang tepat, tetapi menilai dari sikap Han Li, dia dapat mengatakan bahwa ini jelas bukan makhluk formasi inti atau tahap jiwa yang baru lahir. Karena itu, dia segera menjawab dengan hormat, "Yakinlah, senior, jika Anda menemukan bahwa saya tidak mengatakan yang sebenarnya, saya akan mengembalikan 2 kali lipat batu iblis yang Anda berikan kepada saya." Han Li bisa melihat bahwa Guan yang ini sepertinya tidak berbohong, jadi dia mengangguk sebagai jawaban. "Kalau begitu, aku akan pergi dengan perahumu. Jumlah batu iblis bukanlah masalah selama kamu bisa membawaku ke kota air terjun biru secepat mungkin." Guan yang sangat gembira mendengar ini, dan dia buru-buru membungkuk sebelum menunjuk ke arah perahu yang panjangnya beberapa puluh kaki. "Yakinlah, senior, aku tidak akan mengecewakanmu. Lewat sini, senior." Han Li berjalan langsung menuju perahu, dan Guan yang secara alami mengikuti di belakangnya dengan gembira. Setelah beberapa saat, perahu kayu hitam meninggalkan pulau kecil dan mulai berjalan di atas danau seperti anak panah yang melaju kencang. Han Li duduk di bagian depan perahu sementara pria iblis itu berdiri di bagian belakang perahu sambil dengan cepat mendayung sepasang dayung logam hitam. Permukaan dayung berkedip dengan cahaya biru redup, dan mereka mendorong perahu dengan cepat ke atas danau dengan setiap pukulan. "Saya melihat Anda memiliki sepasang harta iblis tingkat rendah. Tidak heran Anda begitu percaya diri," kata Han Li dengan senyum penasaran. "2 alat iblis tingkat rendah ini telah diturunkan dalam keluarga saya selama beberapa generasi, dan mereka juga menyediakan makanan untuk semua nenek moyang saya. Bukannya tidak ada alat iblis yang lebih baik di luar sana, itu hanya saja tidak ada orang lain dengan alat jahat sekaliber ini yang mau melakukan pekerjaan seperti ini. Saya tidak memiliki bakat lain, jadi ini adalah satu-satunya pekerjaan yang dapat saya lakukan untuk memberi makan keluarga saya," jawab Guan yang sambil melanjutkan untuk mendayung dengan penuh semangat. "Kamu terdengar seperti berasal dari daerah setempat, kamu pasti cukup familiar dengan kota air terjun biru, kan?" Han Li bertanya. "Saya tahu semua pengetahuan umum yang perlu diketahui tentang kota, tetapi saya tidak dapat menjamin lebih dari itu. Lagi pula, basis kultivasi saya sangat terbatas, jadi ada banyak hal yang berada di luar jangkauan saya," Guan yang menjawab. "Hehe, jangan khawatir. Aku tidak akan menanyakan apapun yang terlalu rumit," Han Li meyakinkan. "Kalau begitu, silakan saja, senior. Saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu," jawab Guan yang buru-buru. "Aku ingin tahu di mana Bloodtooth Rice bisa dibeli dari Blue Waterfall City. Aku yakin itu tidak akan tersedia di toko biasa, kan?" Han Li bertanya. "Hehe, jadi kamu juga di sini untuk Bloodtooth Rice. Kamu telah bertanya kepada orang yang tepat, senior. Apakah kamu hanya ingin membeli 1 atau 2 potong, atau kamu ingin membeli Bloodtooth Rice dalam jumlah besar?" Guan yang bertanya saat sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. "Apakah keadaan berubah tergantung pada jumlah yang ingin saya beli?" Han Li bertanya saat alisnya sedikit berkerut.
Jika kamu hanya mencari dalam jumlah kecil, maka kamu dapat membeli Bluetooth rice dari beberapa toko yang ditunjuk di kota. Namun, toko-toko ini hanya menjual kepada manula atau di atas DIT Transformation Stage, dan setiap orang hanya dapat membeli 2 potongan sekaligus. Jika orang yang sama ingin membeli lebih dari itu, maka mereka harus tinggal di Blue Waterfall City selama 1 tahun sebelum mereka diizinkan untuk membeli lebih banyak. Atau, ada beberapa jalan bawah tanah yang melaluinya lebih banyak potongan beras Bluetooth dapat dibeli. Tetapi standar kualitasnya mungkin agak kurang dibandingkan, jelas Guanyang. Bagaimana jika saya ingin membeli dalam jumlah besar dan hanya mencari Bluetooth rice dengan kualitas terbaik? Han Li bertanya. Saya khawatir tidak mungkin untuk memenuhi kedua kondisi itu sekaligus. Kota ini memiliki peraturan yang sangat ketat tentang beras Bluetooth premium, jadi sangat sedikit yang akan dijual kepada orang luar, jawab Guanyang dengan sedikit canggung. Tata krama, saya sangat menyadarinya. Jika saya bisa membeli Bluetooth rice premium di tempat lain, maka saya tidak akan datang ke danau air terjun biru. Namun, saya percaya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama harga yang ditawarkan tepat, kata Han Li. Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda di sini, senior. Mungkin Anda bisa bertanya-tanya di kota untuk melihat apakah ada orang lain yang bisa mengatur ini, jawab Guanyang dengan senyum masam. Han Li hanya mengangguk sebagai jawaban sebelum perlahan menutup matanya. Sementara Guanyang terus mendayung dengan penuh semangat saat perahu kecil itu melaju menuju pusat danau air terjun biru. 4 jam kemudian, sebuah titik hitam muncul di kejauhan, dan saat perahu mendekatinya, titik itu meluas lebih jauh dan lebih jauh sebelum menampakkan dirinya sebagai sebuah pulau besar. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia dapat segera memastikan bahwa sebuah kota besar telah dibangun di perbatasan pulau itu. Tembok kota dibangun dari batu biru raksasa dan tingginya beberapa ratus kaki. Ada penjaga iblis bersenjata yang berdiri di atas tembok, dan semuanya tampak tidak berbeda dibandingkan dengan rata-rata kota iblis. Tepat di depan adalah gerbang kota besar, di depannya berdiri sekelompok penjaga iblis yang menggunakan tombak. Bersambung ke chapter 2121. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.